Departemen penjualan villa Longshan. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Itu, rumah yang diiklankan di luar. Berasal dari pusat kalian kan? Betul sekali. Longshan Villa adalah yang paling mewah di Qiancheng kami. Dan area villa dengan lokasi terbaik. Apakah Anda ingin membeli rumah? Terlihat cukup bagus. Rumah dengan harga terendah di area Longshan Villa. Berharga 5 yuan. Anda, bisakah Anda membelinya? Bagaimana dengan yang paling mewah? Anda beli atau tidak? Jika tidak, jangan bertanya pertanyaan bodoh. Apa yang kamu teriakkan, Tuan? Direktur Pusat Penjualan Perumahan. Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Saya baru saja bertanya tentang harga rumah paling mewah di sini. Di area Villa Longshan kami, rumah paling mewah. Bernilai 8 yuan. Hanya 8 yuan. Hanya 8 yuan. Maafkan kekasaranku, tapi rumah 8 yuan ini, kau tak mampu beli walau kerja seumur hidup. Kalau begitu, apakah uang ini cukup? Ini sebenarnya 100 yuan. Direktur, saya tidak salahkan. Uang 100 yuan. Saya hanya pernah melihatnya di TV. Tuan, pusat properti kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Tak bisa beri kembalian untuk uang sebanyak itu. Bagaimana kalau begini? Silakan pindah ke area VIP. Aku akan segera mengirim seseorang ke bank untuk mentransfer dana. Baiklah. Lewat sini silakan. Tuan Chen, ini akta properti Anda. Dan 92 yuan. Kami bangga layani Taipan seperti Anda. Adalah kehormatan kami. Tuan Chen, pusat properti kami juga telah menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Lewat sini silakan. Mobil ini, silakan diterima Tuan Chen. Pusat Perbelanjaan Qiancheng. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya melihat bahwa orang kaya di TV pergi ke ruang tunggu VIP Man untuk berbelanja. Pembelian tunggal 1 yuan atau lebih. Diperlukan untuk memenuhi syarat ke lounge VIP. Tolong tunjukkan bukti pembelian Anda. Saya bahkan belum mulai berbelanja. Kalau begitu maafkan saya. Lagi pula, lounge VIP kami sudah penuh. Baiklah. Halo, ada yang bisa saya bantu? Permisi, di mana ruang tunggu VIP? Di sana, lurus saja, belok kanan. Baik, terima kasih. Kamu baru saja bilang sudah penuh. Mampukah Anda berbelanja? Lagi pula, saya juga tidak ingin Anda mengotori mata para VIP kami. Kamu meremehkan orang dengan mata sombong. Kamu benar-benar anjing penjilat orang kaya ini. Jika Anda punya uang, saya juga bisa menjadi anjing Anda. VIP. Lewat sini silakan. Ruang VIP Pusat Perbelanjaan. VIP silakan pesan apapun kau mau. VIP ini, apa yang Anda butuhkan? Barang-barang di daftar ini, tolong siapkan untuk saya. Saya akan memeriksanya, lalu melunasi tagihannya. Baik, tidak masalah. Perlu waktu untuk siap saja. Mohon tunggu sebentar. Tuan muda Suko memanjakanku sekali. Sayangku, kalau bukan aku manjakan kau, siapa lagi? Bukankah ini pria tidak berguna milikmu? Chen Xiang, ini adalah lounge VIP kelas atas. Bagaimana Anda bisa masuk? Dasar miskin, apakah kamu juga di sini untuk jalan-jalan di mall? Apakah ini tempat yang bisa kamu duduki? Bangun dan keluar. Pusat perbelanjaan. Bukankah itu hanya untuk membeli barang? Apa? Berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Apa kita masih perlu dibagi berdasarkan kelas? Bukankah itu melelahkan? Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar Qiancheng. Aset pribadi melebihi 28 yuan. Dengan kekayaan keluarga yang sedikit. Apa yang bisa kamu beli? Mengapa kamu tidak keluar selagi masih bisa? Aku hanya datang beli barang rumah saja. Saya akan pergi sebentar lagi. Orang seperti Anda membeli barang-barang rumah tangga. Seharusnya pergi ke pasar barang bekas. Anda seharusnya tidak muncul di sini. Mei Mei, apakah kamu belum mengerti? Dia melakukan ini karena dia masih belum menyerah padamu. Dia pikir mau buat rumah kumut sedikit lebih mewah. Mungkin kau akan berubah pikiran. Chen Xiang, jangan buang tenaga lagi. Tuan muda Su sudah membelikanku sebuah apartemen mewah lengkap. Harganya 5 yuan penuh. Kau tidak bisa memberiku ini seumur hidupmu. 5 yuan. Itu terlalu banyak. Seperti dirimu sekarang. Kamu tidak bernilai sepeser pun. Kau, Chen Xiang, beraninya kau melawanku. Apakah kamu masih berpikir saya adalah penurut yang selalu diintimidasi? Orang tidak berguna itu. Ketika saya menyukaimu, kamu adalah harta karun. Ketika saya tidak menyukaimu, kamu bukan apa-apa. Sakit sekali Tuan muda Su. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Ini keterlaluan. Keamanan. Cepat tangkap anjing gila yang membuat onar ini. Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah di sini. Dia, cepat tangkap dia untukku. Saya hanya datang untuk berbelanja. Dasar orang miskin.
Bisakah kau membeli satu barang pun di sini? Tindakanmu karena cinta jadi benci. Sengaja datang untuk membuat masalah. Tolong tunjukkan bukti pembelianmu. Kalau tidak kau akan diusir dari lounge VIP. Dia sama sekali tidak punya bukti pembelian, karena dia tidak mampu berbelanja. Berapa uangmu di saku? Aku tahu itu lebih baik dari siapapun. Orang ini di depan umum, menyerang seorang tamu. Cepat panggil polisi dan suruh dia ditangkap. Saya juga seorang VIP di sini. Kalau kau dengar satu sisi saja dan bertindak melawan saya, jika kamu salah menuduh saya, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Kau bilang kau juga seorang VIP. Kau percaya omong kosong seperti itu. Dasar orang miskin berani menyamar jadi VIP. Itu hanya menurunkan standar kami para VIP. Wanitamu direbut olehku. Kau sangat tidak rela bukan? Orang miskin harus diinjak-injak. Wanita keji cocok untuk anjing. Selamanya, saya benar-benar harus berterima kasih padamu. Apa yang kau bicarakan? Chen Xiang, tuan muda Su ribuan kali lebih baik darimu. Orang sepertimu, orang miskin tak berguna. Tidak mungkin bagiku untuk bersamamu. Orang miskin ini tidak punya uang. Menyelinap ke lounge VIP. Dia pasti di sini untuk mencuri barang. Kau harus menyelidiki secara menyeluruh. Kalau tidak, jika kau mengabaikan kami para VIP, omset pusat belanjamu pasti akan sangat berkurang. Benar, jika kau menyinggung tuan muda Su, kau tinggal menunggu bangkrut. Mengapa kalian semua berkumpul di sini? Apa yang kalian lakukan? Kalian sudah membuat manajer mal terkejut. Jiansheng, kau tunggu saja akan diusir. Lapor manajer. Manajer pusat perbelanjaan. Seseorang menyamar sebagai VIP dan membuat masalah di sini. Siapa yang begitu berani? Manajer Liu. Dia tidak hanya menyamar sebagai VIP. Dia juga menyentuh orang-orangku. Hukum dia berat-berat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang ini adalah VIP kami. Apa kau buta? Kau dipecat. Pergi sana. Siapa yang kau maki? Siapa maki sembarangan aku maki balik. Tuan muda Su tentu saja tidak membicarakanmu. Manajer Liu, bagaimana perkembangan instruksiku? Semuanya sudah siap. Tunggu Anda tinjau sendiri saja. VIP yang terhormat ini, untuk Anda kami memiliki. Barang-barang pilihan ini, silakan lihat. Sampah ini, apakah dia benar-benar seorang VIP? Bagaimana mungkin? Tuan muda Su, di pusat perbelanjaan Qiancheng kami, semua pelanggan diperlakukan sama. Selama Anda membelanjakan 1 yuan, Anda semua adalah tamu terhormat kami. 1 yuan, sungguh lelucon. Orang miskin ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, apakah dia punya uang sepeser pun? Sudah diperiksa dan dikonfirmasi. Itu saja. Baiklah, tidak masalah. Totalnya 1 yuan dan 1 dim. Boleh saya bertanya tamu terhormat, apakah Anda akan membayar dengan tunai atau kartu? Saya punya uang tunai. Orang miskin tetaplah orang miskin. Kantongnya lebih bersih daripada wajahnya. Mohon maaf. Saya salah mengambil saku. Kau, ini, 100 yuan. Apel. Ternyata tidak palsu. Orang miskin ini, bagaimana mungkin dia bisa sekaya itu? Jangan bergerak. Tamu terhormat. Denominasi uang tunai Anda terlalu besar. Itu mungkin akan menimbulkan keributan. Tolong simpan. Barang-barang ini, aku beri Anda gratis saja. Anggap saja ini maafku untukmu. Cepat. Tolong antar barang tamu terhormat pulang. Halo. Apakah ini Chen Xiang? Lama tidak bertemu. Aku teman sekelasmu di SMA. Cuhuning, apa kau masih mengingatku? Cuhuning. Besok adalah hari ulang tahunku. Aku sudah memesan kamar pribadi di Hotel Qiancheng. Apa kau ada waktu? Ya, saya pasti akan datang. Tak sangka Cuhuning masih ingat aku. Besok, harus kasih dia hadiah apa? Tuan muda Su, jangan marah. Biar aku bicara dulu. Hotel Qiancheng. Cuhuning, Cuhuning putri dari grup Su. Aset pribadi melebihi 168 yuan. sekarang adalah seorang pengusaha. Seorang bos. Uang sudung teman sekelas Chen Xiang. Aset pribadi melebihi 167 yuan. Saya akan bersulang terlebih dahulu. Hejia teman sekelas Chen Xiang. Aset pribadi melebihi 78 yuan. Untuk bos yang cantik, Cuhuning, apa yang kau lakukan? Semua orang sudah di sini kan? Aku kelaparan setengah mati. Belum semua orang datang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tepat sekali. Tunggu sedikit lagi tak akan buatmu mati kelaparan kan? Tidak seperti Cuhuning, yang dicintai semua orang. Berapa banyak teman sekelas lama sekarang berebut untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Xiangming tuan muda bangsawan Qiancheng. Aset pribadi lebih 467 yuan. Ngomong-ngomong, aku harus mengatakan beberapa patah kata. Fangkin teman sekelas Chen Xiang. Aset pribadi melebihi 28 yuan. Dulu, ada begitu banyak orang yang menyukai Ningning kita. Waktu itu ada seseorang di kelas kita bernama, siapa namanya Sheng. Si bodoh itu memberi Ningning kita roti kuku sebagai hadiah. Itu lucu sekali. Chen Xiang, cepat duduk. Ningning, mengapa kau mengundangnya? Apakah kamu ingin roti kukus? Xiangming, tolong jangan panggil aku begitu. Itu cukup tidak nyaman.
Semua orang sudah ada di sini. Semuanya silakan mulai makan. Kue ini memiliki begitu banyak daun emas. Ini benar-benar luar biasa bukan? Ini pasti bernilai 5 likan. Tuan Muda Zhang, kau rela habiskan uang demi Chuning. Sayangnya selama bertahun-tahun, dia tidak menghargai perasaanmu. Jangan bicara omong kosong. Kita semua adalah teman sekelas lama. Zhang Ming, aku sudah bilang, makan sederhana saja jangan boros. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Chuning, hadiah ulang tahunmu. Kalian semua terlalu sopan. Chuning, Ningning yang traktir. Kalau begitu aku yang traktir. Hari ini semuanya. Silakan pesan sesuka hati. Pesan. Tuan Muda Zhang, betapa murah hati. The film was translated Tunggu. and narrated Hari ini by adalah Media. pesta ulang tahun Ningning kan? Zhensheng, apa kamu tidak akan menunjukkan sesuatu? Benar Zhensheng. Kau tidak benar-benar datang, hanya untuk menumpang makan kan? Chen Xiang, aku dengar selama bertahun-tahun. Karirmu benar-benar hancur. Kau tidak mungkin ada di sini hari ini. Hanya untuk makan gratis sepuasnya kan? Apakah kau mau sisa makanannya? Bisa kubungkus untuk kau bawa pulang. hari ini Chuning mengundang saya ke sini. Selain itu, saya juga menyiapkan hadiah ulang tahun. Chuning, selamat ulang tahun. Chen Xiang, terima kasih. Ningning, tunjukkan pada semuanya. Hadiah ulang tahun macam apa ini? Ya mari kita lihat. Betul, biarkan semua orang melihat. Mari kita lihat si udik ini. Bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Zhang kami. Ini sebenarnya bola kristal. Ini terlalu norak bukan? Zhensheng, kau datang ke sini hanya untuk jadi bahan tawa. Zhensheng, kamu terlalu memalukan. Hari ini kamu tidak mungkin sengaja datang ke pesta ulang tahun Ningning untuk membuat masalah kan? Sebuah bola kristal. Ini terlalu murahan. Chuning, kurasa dia hanya meremehkanmu. Saya pikir ini cukup kreatif. Aku juga berpikir itu cukup kreatif. Betapa cantiknya ini. Chuning, seleramu perlu ditingkatkan. Ningning, hal semacam ini bagaimana bisa masuk ke mata dewi kita yang jeli? Bukan berarti aku mengkritikmu, tapi kamu masih terlalu baik. Chuning, suka rumah kecil dariku. Aku menyukainya. Tunggu. Sebuah rumah kecil. Bagaimana kamu bisa membuka hadiah dengan begitu ceroboh? Ini. Villa Gunung Naga nomor 10. Chen Xiang, ini rumah kecil yang kau sebutkan. Sebenarnya saya masih berpikir, bola kristal sedikit lebih romantis. Apakah ini tentang romansa atau bukan? Apakah itu pertanyaannya? Longshan Villa. Itu milik Qian Cheng. Area villa paling mewah dan kelas atas. Jangan konyol. Rumah itu setidaknya berharga 5 yuan. Sebuah villa megah seharga 5 yuan. Bagaimana mungkin rumah besar keluarga kita hanya berharga 5 yuan? Kau percaya semua yang dia katakan? Lihatlah keadaannya. Dia terlihat punya rumah mewah kan? Sertifikat properti, itu pasti palsu. Rumah itu tidak akan tumbuh kaki dan lari. Entah itu asing atau palsu. Kita akan tahu saat waktunya tiba bukan? Sungguh luar biasa. Si ikan asin sudah berbalik. Selamat Zhensheng. Bahkan jika dia menghasilkan sedikit uang, itu jauh lebih sedikit dari kekayaan Tuan Muda Zhang. Ini kabar baik. Kita punya satu lagi. Teman sekelas lama yang kaya raya. Karena Zhensheng sangat kaya. Kenapa biar Zhensheng bayar makan hari ini? Biarkan Zhensheng membayar tagihannya. Bagaimana? Biarkan dia kan kita teman sekelas lama. Memamerkan kemurahan hatinya. Ide bagus Tuan Muda Zhang. Chen Xiang. Silakan lanjutkan. Ini terlalu murah bukan? Pelayan, pesan makanan. Cepat. Jangan tunda pesanan Tuan Muda Chen. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Halo, Anda ingin memesan apa? Lobster Australia kukus adalah hidangan khas kami di sini. Anda bisa. Kaviar hitam kami juga luar biasa. Tuan Muda Chan mungkin tidak ketakutan melihat menu bukan? Pertama kali ke restoran mewah kah? Apakah Anda tahu cara memesan? Caisim rebus, salad sayuran, dan salad timun dingin. Tidak mau beberapa ini. Bawakan satu dari yang lainnya. Tuan, total ini hampir 3 mio. Apakah Anda yakin? Tunggu.
Dan 1 botol lagi, Roman Ikonti, untuk melengkapinya. Baik Tuan, mohon tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Saya khawatir hidangannya belum semua disajikan. Dan Anda sudah akan menyelinap pergi. Jin Xiang, ini secara keseluruhan lebih dari 5 mao. Tidak peduli seberapa kayanya kau, kami tak bisa biarkan kau boros sebanyak itu. Ningning, mengapa kamu begitu gugup? Tuan Muda Chen mampu membeli villa semahal itu. Bagaimana dia tak mampu beli ini? Hanya 5 mao. Namun Chen Sheng, mengapa kamu tidak membayar tagihannya dulu? Agar semuanya bisa makan tanpa khawatir. Chuning, jangan khawatir. Aku sangat kaya. Aku tidak akan makan lalu kabur. Kau banyak bicara. Ketika saatnya tiba kau akan kabur. Dan Chuning harus membereskan kekacauanmu. Tuan, totalnya 49 sen. Anda lebih suka membayar dengan tunai atau kartu? Hanya uang receh ini, tidak perlu kartu. Tuan, uang tunai dalam jumlah besar. Perlu diproses di konter. Silakan lewat sini. Baiklah. Ini tidak bisa dibiarkan. Orang-orang sok itu seperti ikan lodge. Bagaimana kalau mereka ambil kesempatan kabur? Lalu bagaimana? Jika aku kabur, bukankah kita masih punya Tuan Muda Zhang? Tentu saja aku tidak akan membiarkan Ningning dipermainkan. Aku juga tidak akan membiarkanmu mendapatkan semua kemuliaan. Kalau begitu Tuan Muda ini akan membereskan kekacauanmu. Tidak Tuan Muda Zhang? Dengan aku di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Baiklah, kalau begitu. Baiklah, aku bayar di depan semua. Sempurna. Yang ini seharusnya cukupkan. Cukup. Tuan silakan minggir. Baiklah. Jin Xiang, bagaimana kau bisa sekaya ini? Ini. Apakah ini banyak? Bukankah ini banyak? Bahkan Tuan Muda Zhang tidak bisa sembarangan mengeluarkan uang kertas dari tasnya. 100 yuan kan? Memang benar. Jadi uang 100 yuan Chen Sheng pasti palsu. Itu hanya untuk pamer. Chen Sheng, beberapa puluh yuan ini sudah menjadi seluruh hartamu kan? Untuk pemalas sepertimu, itu sudah cukup banyak. Mengapa repot-repot demi harga diri? Melakukan sesuatu yang elegan dan tidak tertib. Seperti memalsukan uang. Mata yang mana? Melihat ini palsu. Kau berani membantah? Aku akan menelepon orang-orang kantor patroli sekarang, agar petugas patroli datang dan lihat apakah itu uang asli atau uang palsu. Yang mana Tuan Chen Sheng? Itu aku. Ada apa? Teleponnya bahkan belum dibuat. Bagaimana patroli sudah sampai di sini? Kau telah terlibat dalam sebuah kasus terkait dengan ASITMU. Tolong ikut kami. Lihat Ningning. Anak ini melanggar hukum. Menurutku, kita harus menjauhi orang-orang sepertinya. Lebih baik menjaga jarak. Tidak apa-apa Chuning. Aku akan segera kembali. Siapa sangka, Chen Sheng ini tak peduli hidup demi harga diri. Dan berani membuat uang palsu. Dia hanya orang miskin. Mencoba memperbaiki nasibnya. Kita yang terlahir bangsawan, pada dasarnya tidak mengerti orang-orang seperti mereka. Bukan begitu Ningning? Ruang interogasi. Tuan Chen, berapa banyak uang tunai yang kau miliki? Totalnya 141 yuan. Ada apa? Apa kau yakin? Itu 141 yuan. Itu tidak benar. Ada juga uang 50 yuan. Di mana aku meletakkannya? Jangan mencarinya. Ini dia. Bagaimana bisa ada padamu? Bawa dia masuk. Chen Xiang, Tian Mei, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Nona Tian inilah yang menemukan uang 50 yuanmu. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi. Jadi, kamu berada di pinggir jalan dan memungut uang dan menyerahkannya kepada petugas patroli. Tuan Chen, kau hanya menebak setengah benar. Dia berada di mall dan menemukan selembar uang, lalu berbalik dan masuk toko The film Benma was Uto 4S. translated and Mari kita kembali ke narrated topik by utama. N-Media. Untuk jumlah uang sebesar itu, sumber dana biasanya perlu diselidiki. Begitu diselidiki, kebenaran terungkap. Karyawan mall telepon kantor patroliku, Nona Tian inilah yang mengakui semuanya begitu dia tiba. Kamu, apa kamu? Chen Xiang, bukankah kamu kaya sekarang? Kamu sudah sukses besar. Aku mau 50 yuan untuk biaya putus. Itu tidak terlalu banyak kan?
Kamu mengambil sesuatu tanpa izin. Sungguh lelucon. Aku memungut ini di jalan, bukan berarti aku mencurinya. Sepertinya kalian berdua memiliki dendam pribadi. Apakah kau akan mengajukan gugatan, atau akan menyelesaikannya secara pribadi? Kau putuskan apa yang harus dilakukan. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Dan banyak menderita. Kamu bahkan tidak akan memberiku 50 yuan bukan? Hati-hati dengan ucapanmu. 50 yuan ini cukup untuk membeli beberapa bangunan. Jika aku menuntutmu, kamu pasti akan berada dalam masalah besar. Kamu berani menuntutku. Tuan Muda Su akan hancurkanmu, kau tak percaya. Jangan sombong cuma punya koin receh. Kamu adalah orang kaya. Apa aku tidak mengenalmu? Dengan asetmu yang sedikit itu, siapa tahu dari mana kamu mencurinya? Apakah kamu percaya? Aku akan meminta kantor patroli menyelidiki sumber asetmu dan membalikan segalanya. Sudah diselidiki. Aset Tuan Chen melalui Ban Qianchan, melalui saluran yang sah. Setiap transaksi jelas. Chen Xiang, tolong biarkan aku pergi. Baiklah, Chen Xiang. Demi perkenalan kita selama bertahun-tahun, mari kita lupakan saja masalah ini. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Apakah kamu pikir wanita bayaran sepertimu, aku akan percaya? Jeti, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak bermaksud ingin aku mengikatkan diri padamu kan? Aku memberitahumu, tidak bisakah kamu berhenti selalu? Bukan tidak mungkin. Aku memberitahumu, tidak bisakah kamu begitu impulsif? Apakah kamu pikir mantan kekasihmu ini sangat menarik? Apa maksudmu? Bukankah dulu kamu yang sangat semangat rendahkan diri di depanku? Meskipun Tuan Muda Su sangat baik, tapi kamu sekarang masih bisa diterima. Jadi itu sebabnya penjilat tidak pernah berakhir baik. Apa katamu? Aku juga bisa memilih untuk tidak menuntutmu. Tetapi menurut prosedur hukum, kau harus tinggal beberapa hari di sini. Merenung dengan benar. Mungkin pikiranmu akan sedikit jernih. Chen Xiang, dasar bajingan. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan Chen mohon tenang. Materi-materi ini akan dihancurkan. Dan sama sekali tidak akan bocor. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Tidak ada yang lain. Aku akan pergi dulu. Chen Xiang, Celuning, mengapa kamu di sini? kau tiba-tiba dibawa pergi oleh Departemen Patroli. Aku sedikit khawatir, jadi aku datang untuk memeriksa. Sekarang sudah baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan masalah properti itu? Permisi, aku harus menerima telepon. Halo? Apa yang kau katakan? Baiklah, aku akan kembali sekarang. Celuning, ada apa? Perusahaan sedang ada masalah, dan aku harus kembali untuk menanganinya. Aku akan pergi bersamamu. Druk. Kepala bagian Xiang, apa yang kau lakukan? Ketua Chu, Sing kepala seksi Ban Qianchan. hari ini adalah hari yang disepakati. Hari terakhir periode pembayaran kembali. Jika kau tidak bisa membayar utangmu, tunggu saja kebangkrutan. Beraninya kamu menyentuh Celuning. Bagaimana? Kepala bagian Xiang, mau bicara masuk kantor dan bicara baik-baik, membuat keributan seperti preman di sini. Bukankah itu akan merendahkan martabatmu? Ketua Chu, di bawah martabatku katamu, jika kau tidak membayar hari ini, posisiku sebagai kepala seksai tidak akan aman. Lalu martabat apa yang kau bicarakan? Bicaralah dengan benar. Jangan main fisik. Berapa banyak dia berutang padamu? Aku akan membayarnya untuknya. Mudah diucapkan. Pokok dan bunga, 5 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. 5 yuan. Aku akan memberikannya padamu. Baiklah. Jika ada utang yang harus dibayar, itu harus dibayar kepadaku dulu. Dari grup Sukal. Kau hutang uang pada berapa orang sebenarnya? 9 dari 10 startup gagal. Dia meminjam dari semua orang yang dia bisa. Manajer Su. Penagihan utang ini juga mengikuti prinsip siapa cepat dia dapatkan. Manajer Su. Ketua Chu. Kau utang 5 yuan pada kantor kami. Kau belum lupakan. The film was translated Kau and juga berutang 5 narrated yuan. by M. Aku Media. tidak peduli. Aku di sini duluan untuk 5 yuan ini. Itu harus diberikan kepadaku dulu. Kau di sini duluan. Apa gunanya kau di sini duluan? Kau tahu sudah berapa lama dia hutang 5 yuan? Sudah berapa lama kau berutang kepadaku? Jika mereka berdua bertengkar, bukankah uang ini tidak perlu dilunasi? Tidak mungkin. Hanya 10 yuan. Aku akan membayarnya kembali untuknya. Omong besar. Sebagai manajer grup Su, gajiku bulanan hanya 80 fen. Dari mana kau dapat 10 yuan? Nah, kau sebaiknya tidak berbohong kepadaku kalau kau tak bisa bayar hari ini. Jangan salahkan aku kalau tak sopan padamu. Jika aku berbohong padamu, aku bajingan. Uang sebanyak itu.
Jangan semua berebut, semua orang mendapat bagian. Kepala Seksi Zhang, jangan khawatir. Nanti pergi ke Ban Qiancheng untuk menukarkannya. Lalu bukankah kau akan memilikinya? Salahkan aku, karena buta terhadap kehebatan. Saya tidak menyangka bahwa di wilayah Qiancheng kita ada orang yang sangat kaya bersembunyi. Benar. Ini kartu nama saya yang sederhana. Selamat datang di Ban Qiancheng untuk menangani bisnis apapun. Kamu bekerja di Ban Qiancheng. Ya, Simpananku dikelola oleh bankmu. Anda masih salah satu. Kain besar Ban Qiancheng kami. Aku menyesal sudah singgung kau tadi. Mohon maafkan saya. Ketua Chu, kalau butuh pinjam uang nanti, katakan saja. Kenapa kalian berdiri di sana kebingungan? Singkirkan semuanya. Jangan sampai memengaruhi citra perusahaan Ketua Chu. Ketua Chu, jika Anda membutuhkan sesuatu katakan saja. Kerjasama antara kedua keluarga kita masih perlu dilanjutkan. Baiklah, aku tak ganggu lagi. Saya juga tidak akan mengganggu Anda. Ayo pergi. Cepat. Aku benar-benar minta maaf. Aku membuatmu mengeluarkan uang lagi. Bukan apa-apa. Bantu teman lama itu kewajibanku. Tapi, aku masih tidak bisa membayarmu kembali. Bagaimana kalau? Aku menawarkan diriku padamu. Bagaimana kalau kau berinvestasi di perusahaan kami? Aku pikir apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Mari kita masuk bahas rinci. Ayo pergi. Kau bantu bayar hutang 10 yuan. Aku akan memberikan perusahaanmu 20% saham. Perusahaan baru saja dimulai sekarang. Jika di masa depan menghasilkan keuntungan, aku pasti akan membayarmu kembali. Tidak perlu membayar kembali. Bukankah kamu sudah memberiku 20% saham? Sejujurnya, perusahaan saat ini sedang terpuruk. 20% saham ini sama sekali tidak bernilai 10 yuan. Lagi pula, kau juga memberiku sebuah villa. Aku benar-benar. Cuning. Villa ini adalah hadiah ulang tahunku untukmu. Kamu pantas mendapatkannya. Adapun 10 yuan itu, anggap saja itu investasiku. Kalau kau makin besar dan kuat nanti, jangan lupakan aku. Aku pasti tidak akan mengecewakan investasimu. Kebetulan besok ada pameran perhiasan. Perusahaan kami juga berpartisipasi saat itu. Bagaimana kalau kau hadir bersamaku? Tidak masalah. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Baiklah. Cuning. Aku tinggal di gedung ini. Tempat ini masih memiliki cukup banyak kehidupan. Dia memberiku villa semahal itu. Berikan padaku. Tapi dia tinggal di tempat kecil tua bobrok. Apa maksudnya itu? Itu rumahku. Mungkin sedikit sederhana. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan rumah mewah keluargamu. Silakan anggap rumah sendiri. Aku akan menuangkan air untukmu. 10 yuan. Apakah itu sebiasa itu? Tujuan menaruh uang ini di sini adalah tidak mungkin untuk pamer kekayaan, kan? Ada apa? Itu. Aku juga ingin bertanya padamu nanti. Apa yang harus aku kenakan ke pameran besok? Ini adalah Ini si Jiao. Apa kau tidak pernah memainkan ini saat kecil? Ini hanya si Jiao. Kau melemparnya ke tanah. Dan si Jiao lainnya memukulnya dengan sangat keras. baiklah. Aku mengerti. Aku mohon tolong lepaskan. Dunia orang kaya ini benar-benar menakutkan. Duduklah, jangan malu. Minumlah air. Hari ini cukup dingin. Sudah larut. Aku akan kembali dulu. Pulang secepat ini. Aku masih ingin kau membantuku memilih apa yang akan dikenakan besok. Tidak perlu. Apa yang kau kenakan sudah sangat bagus. Benarkah? Benarkah? Orang kaya sejati. Hanya sesederhana dan bersahaja ini. Kota Qiancheng, pusat pameran Qiancheng. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tahu tempat macam apa ini? Dan kalian begitu saja masuk. Ini adalah pameran perhiasan. Grup Su, Aku datang untuk pameran perhiasan. mau ke pameran, harus punya minimal kekayaan bersih 50 yuan.
Dan pakaian Anda harus sesuai. Anda, yang mana dari syarat ini yang Anda penuhi? Apakah ini bisa diterima sekarang? Seolah Anda punya kekayaan bersih 50 yuan. Jika tidak, maka segera keluar. Jangan buang waktu saya. Menurutku kaulah yang seharusnya pergi. Dia dari keluarga Chu kita. Tamu terhormat yang diundang. Anda adalah tamu Nona Chu. Itu kelalaian saya. Silakan masuk. Chu Wuning, Lumei Jewelry bahkan tidak bisa membayar 10 yuan utang. Bagaimana kau bisa memiliki nilai 50 yuan? Aku nona tertua dari keluarga Chu. Walau perusahaan tak ambil uang dari Chu, aku masih bisa menggunakan nama keluarga Chu untuk mengintimidasi orang lain. Berpakaian seperti ini, aku sangat memalukan. Jangan pedulikan mereka, orang-orang yang menilai dari penampilan. Bahkan jika kamu memakai kantong sampah, kamu mungkin masih lebih kaya daripada semua orang lain di sini. Nona Chu, aku ada urusan di sini. Mohon keluar sebentar. Qin Xiang, aku ada urusan. Aku akan keluar sebentar. Tunggu aku di sini dulu. Baiklah, kau lanjutkan saja kesibukanmu. Aku akan melihat-lihat sendiri sebentar. Ini teman lama yang palsukan uang kan? Pura-pura jadi bos kaya di mana-mana. Apa? Kamu sudah dibebaskan. Aku tidak peduli metode keji apa yang kau pakai untuk lolos hukum. Tapi, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Apa? Mau cari tempat lain buat pura-pura jadi bos kaya? Bagaimana aku bisa memiliki teman sekelas lama yang memalukan? Kamu. Cincinku hilang. Itu adalah cincin berlian besar. Seharga 2 yuan. Apa kamu si miskin ini mencurinya? Barusan di sisiku. Tidak ada siapa-siapa selain kamu. Aku. Itu dia. Ini tidak ada hubungannya denganku. Baru saja cincin itu ada di tangan Nona Hei. Hanya kamu yang menyentuhnya. Kamulah yang mencurinya. Masih tidak mengakuinya. Keributan apa ini? Tuan muda Xiang, biar ku beritahu. Dia baru saja mencuri cincin berlianku. Sebuah cincin berlian besar seharga 2 yuan. Chen Sheng, apa yang kau lakukan di sini? Hebat, terakhir kali kau hanya membuat masalah di pesta ulang tahun Ning Ning. Dan hari ini kau akan mengganggu pameran perhiasan oleh pamanku. Kau punya nyali juga. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalian semua di sini menuduh orang yang tidak bersalah. Kalian yang buat masalah kan? Apakah kau melakukannya atau tidak? Kata-katamu saja tidak cukup. Kemari dan biarkan aku menggeledahmu. Dengan hak apa? Jangan bergerak. The Apa film yang was kau lakukan? translated Kau akan and tahu setelah kami narrated by menggeledahmu. M Media. Teruslah keras kepala. Bukankah kau bilang kau tidak mencurinya? Ada pencuri perhiasan di sini. Tangkap dia. Cepat. Berani melakukan ini di wilayah keluarga Su. Ini benar-benar berani. Pencuri seperti ini. Biarkan dia membusuk di penjara. Xiang Ming, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Xiang adalah tamu undanganku. Ning Ning, mengapa kau memihak dia? Pencuri sepertinya sama sekali tidak berharga. Aku tidak mencuri. Tertangkap basah. Beraninya kau membantah. Dasar orang miskin. Datang ke tempat kelas atas ini. Seperti tikus masuk lumbung padi. Sulit untuk tidak mencuri. Qin Xiang bukan orang seperti itu. Kalau dia mau dia beli sendiri, bagaimana mungkin dia mencuri? Membelinya sendiri. Mampukah dia? Ning Ning, kau terlalu naif. Bagaimana kau bisa percaya omong kosongnya? Tepat sekali. Aku tidak tahu mantra macam apa yang dia gunakan padamu. Chuning, jika kamu bertindak seperti ini, Tuan Muda yang akan patah hati. Hari ini, aku harus membuang orang tidak berguna ini. Kembali ke tempat sampah. Mana keamanan? Keamanan. Beraninya kamu. Mari kita lihat siapa berani membuat masalah di sini. Singkirkan orang tidak berguna pencuri ini. Dari sini, Tuan Muda Shang, dia dibawa masuk oleh Nona Chu. Ini, bukankah itu tidak pantas? Bagus sekali. Jadi kau mengandalkan Ning Ning untuk menyelinap masuk. Tidak heran. Setiap perhiasan di sini, kau tak bisa beli walau kerja keras 20 tahun. Tanpa makan atau minum. Tidak heran kau akan mencuri. Sesuatu yang bernilai 2 yuan. Dan kau masih perlu mencurinya. Dia mulai menyombongkan diri di depan umum lagi. Tidakkah kau malu? Jika kau mampu membelinya, maka aku akan menganggapmu tidak mencuri. Baiklah. Apakah dia mampu atau tidak? Kita akan tahu setelah kita memeriksa asetnya. Dasar orang miskin. Su Sheng, wakil ketua grup Su. Kau benar-benar membuat khawatir. Wakil ketua grup Su. Sekarang kau dalam masalah. Paman, aku sudah menyuruhmu mengusir si tidak berguna ini. Mengapa kamu memeriksa asetnya? Itu berarti kita harus memeriksa rekaman pengawas. Apakah Anda ingin memeriksa rekaman pengawas? Periksa asetnya. Asetnya harus diperiksa. Tuan, silakan ikut saya ke ruang tunggu. Itu tidak bisa. Kalau mau periksa lakukan di depan semua.
secara terbuka dan adil. Tuan Muda Shang, apakah Anda masih berpikir masalah hari ini belum cukup besar? Aku hanya berpikir, Wakil Ketua Su tak efektif urus masalah. Bagaimanapun juga kau, hanyalah seorang wakil ketua. Pamanku Su Sentian adalah nahkoda sejati grup Su. Apakah kau mencoba melampaui wewenangmu? Tak ada hubungannya dengan Tuan Muda Shang kan? Urusan pamanku adalah urusanku. Sebaiknya kau menjaga ucapanmu. Siapa Su Sentian ini? Ketua grup Su, juga satu dari 5 keluarga top Qian Cheng. Kepala keluarga Su. Jadi dia adalah ayah Su Shijiao. Dunia ini memang sempit. Sebagai seorang wakil ketua, menangani masalah yang melibatkan pencuri masih memerlukan verifikasi aset. Jika si miskin ini lolos dan sampai ke telinga pamanku, posisimu sebagai wakil ketua, apakah kamu bisa mempertahankannya? Akan sulit untuk dikatakan. Tuan Muda Shang, posisi saya sebagai wakil ketua tidak memerlukan perhatian Anda. Tua, aset pribadi Anda adalah privasi pribadi. Silakan ikut saya ke ruang tunggu. Hanya saya dan rekan saya yang lain yang akan hadir. Personel lain yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Kamu, aset Anda tidak akan diungkapkan. Silakan ikut saya. So Shangka, tunggu saja. Bagaimana kau berniat memverifikasinya? Sebenarnya sangat sederhana. Hanya saja, tunggu. Wakil Ketua Su, masalah verifikasi aset ini, bagaimana bisa dilakukan tanpa saya sang ketua? Su Sentian Ketua Grup Su. Aset pribadi melebihi 689 yuan. Keponakanku tersayang, jika kau tidak memberitahuku, aku khawatir bahkan sekarang, aku sang ketua, masih akan tidak tahu apa-apa. Masalah sepele seperti verifikasi aset. Kenapa harus datang sendiri? Jika aku tidak muncul, apakah kau menyiratkan bahwa Anda wakil ketua Su harus bertindak sebagai ketua? Bukankah kau sedikit terlalu bersemangat? Tuan ini, pakaiannya memang sangat unik. Sangat berkelas. Dia memancarkan aura kemiskinan. Tapi wakil ketua Su kita benar-benar salah menilai. Karena dia tidak percaya Anda orang miskin. Anda sama sekali tidak boleh mengecewakan wakil ketua Su kita. Jika tidak, Kalau tidak apa? jika tidak, kami akan mengirim Anda si miskin ini ke penjara. Dan wakil ketua Su kita hari ini mungkin harus pulang dan bertani. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Bukankah kalian akan memverifikasi aset? Lakukan, Tuan Chen. Kami akan sekarang memulai verifikasi aset. Tolong tunjukkan kepada kami uang tunai yang Anda miliki. Aku tidak berencana untuk berbelanja hari ini. Jadi aku hanya membawa uang receh. Apakah Anda mendengarnya? Dia bahkan belum mulai memverifikasi aset. Dan dia sudah mencari-cari alasan. Sepertinya hari ini Anda bertaruh pada kuda yang salah. Hari ini aku hanya membawa 20 yuan. Apakah ini cukup? 20 yuan. Dia sebut uang receh. Apakah dia bahkan tahu berapa nilai 20 yuan? 20 yuan cukup untuk seluruh keluarga saya seumur hidup, tanpa khawatir tentang makanan dan minuman. Saya pikir 20 yuan ini adalah milik Tuan Chen. Seluruh kekayaan bukan. Tapi untuk orang seperti Anda, itu sudah cukup banyak. Namun sayang sekali, 20 yuan ini mungkin tak layak masuk pameran perhiasan. Bukan. Wakil Ketua Su, sedikit tabungan yang telah Anda kumpulkan itu, apakah cukup bagi Anda untuk pulang dan membeli 2 tanah untuk bertani? Mari kita lanjutkan verifikasi. Tuan Chen, tolong tunjukkan saldo pembayaran online Anda. Aku biasanya lebih suka menggunakan uang tunai. Adapun pembayaran online, aku benar-benar tidak punya banyak. 168,95 yuan. Hanya lebih dari 100 yuan. Ketua Su, ini seharusnya akhirnya memenuhi persyaratan masuk untuk pameran perhiasan bukan? Tuan Chen, mohon maaf atas segala pelanggaran. Dengan kekayaan seperti milik Anda tentu tidak akan mencuri perhiasan. Saya akan keluar bersama Anda sebentar lagi untuk mengklarifikasi hal-hal secara publik. Kalau gitu aku merapotkan wakil ketua Su. Tunggu. Tuan Chen, memiliki kekayaan keluarga sebesar ini di usia muda benar-benar membuat orang tua ini terkesan. Saya ingin tahu Tuan Chen, apakah Anda pernah melihat ini sebelumnya? Kartu di tangan saya ini adalah kartu emas grup Su kami. Di grup Su kami, memegang kartu ini memungkinkan pengeluaran tak terbatas. Namun, berdasarkan milik Tuan Chen, aset saat ini, Anda hanya bisa menikmati hak istimewa 100 yuan. Ketua Su, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yang ingin saya katakan adalah, karena kita sudah mulai memeriksa, mari kita lanjutkan hari ini dan periksa secara menyeluruh. Jika aset Anda Tuan Chen
melebihi persyaratan jumlah kartu emas pengeluaran tak terbatas ini. Di tangan saya, akan saya berikan kepada Anda secara gratis. Bagaimana menurut Anda? Pengeluaran tak terbatas. Kedengarannya cukup menarik memang. Kekayaan keluarga pemuda ini tidak diketahui, dan dia sangat misterius. Jika kita tidak menyelidikinya sampai tuntas, dia pada akhirnya akan menjadi ancaman. Kalau begitu mari kita lanjutkan verifikasi. Baiklah, lanjutkan pemeriksaan. The Ketua film Su, was aku ingin tahu translated tentang and kartu emas Emo. narrated by Apa level Ed tertingginya? 1.000 yuan. 10.000 yuan. Tentu saja itu 1.000 yuan. Seorang jutawan tingkat 10.000 yuan. Aku sudah jalani sebagian besar hidup, dan belum pernah melihat yang seperti itu. Tuan Chen, kami baru saja memverifikasi uang tunai dan saldo online Anda. Sekarang tolong, tunjukkan aset bank Anda. Ini tidak benar. Bagaimana bisa? Macet. Bank mana yang Anda gunakan? Ini Ban Qiancheng. Halo, apakah ini Ban Qiancheng? Ya, saya punya Tuan Cheng di sini. Dan kami sedang memeriksa saldo banknya. Mengapa sistem Anda macet? Mohon tunggu sebentar. Manajer bank, saya sudah menemukan pelakunya. Baik, saya akan meminta Tuan Chen menjawab telepon. Tuan Chen, leluhur hidupku. Tak boleh pakai ponsel lagi sama sekali. Sistem perbankan kami tidak dapat menahan banyaknya data transaksi besar Anda. Bukan berarti aku mengkritikmu. Ban Qiancheng benar-benar kompeten tidak? Jika itu bank manapun di dunia, bank manapun, itu juga tidak akan mampu menahannya. Bagaimana kalau begini? Dalam 10 menit, kau mengantarkan 1.000 yuan ke grup Su. Pameran perhiasan. Bisakah itu dilakukan? Ini. Baiklah. Wakil Ketua Su. Ketua Su, kenapa kita tidak pindah ke pintu masuk? Tuan Chen. 10 menit. Untuk mendapatkan 1.000 yuan. Nada bicara Anda terlalu lancang kan? Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, lalu apa yang akan Anda lakukan? Kalau begitu sepertinya aku harus mengganti ban. Untuk menjaga asetku. Tolong. Apakah Anda mempermainkan kami? Tampaknya. Dia bukan pencuri, tapi dia jelas seorang penipu ulung. Wakil Ketua Su. Aku khawatir kali ini, kau benar-benar telah kehilangan reputasimu. Hari ini aku akan pergi ke Dewan. Tidak, aku akan pergi ke Dewan Direksi sekarang juga. Untuk mengajukan keluhan terhadapmu. Membuatmu dicopot dari Wakil Ketua. Ketua Su. Ini belum saat-saat terakhir. Siapa bilang reputasi tak bisa jaga di masa tua? Kau tidak pernah tahu. Bagaimana ini mungkin? Tuan Chen. Lama tidak bertemu. Bisa membantu Tuan Chen. Sungguh merupakan kehormatan besar bagi saya. Kepala Seksi Sing, terima kasih atas usahamu. Ban Qiancheng tidak memiliki cukup uang tunai. Ini adalah uang tunai yang ketua uang, khusus dikumpulkan dari berbagai ban, dan segera ditransfer. Tuan Chen, silakan periksa. Ketua Su, apakah kau masih ingin menghitungnya? Tidak perlu dihitung, tidak perlu dihitung. Jika Ban Qiancheng menyatakan itu 1.000 yuan, maka itu pasti 1.000 yuan. Tuan Chen, aku tidak menyangka kau memiliki kekayaan sebesar ini. Ini buat orang lihat kau berbeda. Ketua Su, seluruh kekayaan bersihmu digabungkan. Apakah itu bahkan mencapai 1.000 yuan ini? Karena aku sudah menunjukkan asetku, maka Ketua Su harus menepati janjimu. Itu tentu saja wajar. Ya. Ini. Serahkan. Ketua Su, penilaianmu terhadap orang memang cukup buruk. Dengan pendekatanmu saat ini, bagaimana kau bisa memimpin grup Su menuju masa depan? Desak. Tidak. Hari ini, aku akan pergi ke Dewan Direksi dan melaporkan masalah ini dengan benar. Kepala Seksi Shen, usahamu kali ini sangat dihargai. Bisa membantu Tuan Muda Chen. Itu adalah kehormatanku. Kartu ini bisa digunakan di semua bisnis grup Su untuk pengeluaran tak terbatas. Semua orang bekerja keras kali ini untuk menghadiahi semua orang. Terima kasih banyak Tuan Muda Chen. Ayo pergi. Baik. Ketua Chen. Kita benar-benar berkenalan melalui konflik. Kita semua berteman sekarang bukan? Lihat dengan kekayaan bersihmu saat ini. Apakah kau akan mempertimbangkan untuk berinvestasi sedikit di grup Su kami? Sejujurnya, aku juga baru pikir hal yang sama. Bagus sekali. Kalau begitu mari kita cari waktu untuk mengobrol dengan baik. Wakil Ketua Su, jika kau punya waktu, mari kita bicara secara pribadi. Ya Ketua Chen. Jika kau bisa berinvestasi di
Grup Su. Itu akan luar biasa. Aku adalah ketua grup Su. Aku rasa kau tidak akan bertahan lama, bukan? Dilaporkan bahwa salah satu dari 5 keluarga besar Qianchen, grup Su, mengeluarkan pengumuman pagi ini untuk pecat Su Shengtian dari ketua. Dan wakil ketua Su Shengka akan menggantikannya. Aku tidak menyangka wakil ketua Su akan sevisin ini. Pengalaman itu penting. Chen Xiang, apakah kamu punya waktu besok? Aku ingin bertemu denganmu. Jika kamu masih ingin bertemu denganku. Halo, kalian berdua ingin makan apa? Baik. Lu Wenfeng ibu kandung Tian Mei. Astaga, ternyata semahal ini. Kalau begitu jangan makan di sini. Orang yang akan kita temui belum datang. Kita pesan 2 gelas air putih dulu saja. Baiklah. Kita sudah mengundang Chen Xiang ke restoran semahal ini. Hari ini, kita pasti harus mencapai tujuan kita dengan mudah. Kenapa aku harus mentraktirnya? Pada akhirnya, tagihan ini, dia tetap harus membayarnya. Metode putri Anda masih tidak percaya. Putriku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya? Aku tidak percaya, si idiot Chen Xiang itu. Kau bilang dia sekarang benar-benar bergelimang harta. Ibu, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia di mal, menghamburkan uang dengan boros, dan bahkan mengeluarkan sejumlah besar uang. Hari ini, kita harus membujuknya dengan baik. Xiao Chen sudah datang. Ayo, cepat duduklah. Bibi, kau di sini juga. Ini, lihatlah menu. Mau makan apa? Pesan saja apapun yang kamu suka. Jangan sungkan dengan Bibi. Benar Chen Xiang. Jangan sungkan. Aku yang traktir. Bukan apa-apa. Aku akan membayar tagihannya. Chen Xiang, sebenarnya aku dari dulu ingin memberitahumu. Aku tidak pernah bisa melupakanmu. Bisakah kita kembali bersama? Jangan impulsif. Bukankah kau bilang, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satupun jari kaki Tuan Muda Su? Ini karena aku terlalu mencintaimu. Dulu, kau tak sebanding dengan Tuan Muda Su. Itu karena jika kamu melawannya, kamu akan terluka parah. Aku peduli padamu. Siapa yang mengatakan beberapa hari yang lalu, mereka tidak akan membiarkanku pergi? Tentu saja. Aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Aku ingin menggunakan cintaku seumur hidup untuk membalasmu. Apa kau gila? Hari ini di depan ibu kita. Mari kita jelaskan semuanya. Chen Xiang, aku tidak bisa melepaskanmu. Kamu masih menginginkanku. Kau, tenang dulu. Kau sudah menjadi milik Tuan Muda Su. Apa kau tidak mencintai Tuan Muda Su? Siapa yang memberimu apartemen itu? Jangan sebut-sebut lagi. Ketua Su diusir oleh grup Su, ditendang keluar. Dia sekarang jatuh miskin, masih hamburkan uang sembarangan. Hanya dalam beberapa hari, dia mempertaruhkan aset keluarganya, kehilangan sebagian besar. Anehnya, dia bahkan ambil lagi apartemen pemberiannya kepada Mei Mei. Mei Mei yang malang, mengikutinya begitu lama. Dan pada akhirnya, tidak mendapatkan apa-apa. Bajingan Shi Jiao itu, sepanjang hari selain minum, hanya menghamburkan uang dan tidur. Dia bahkan memukulku. Lihat. Aku mengerti. Kamu masih peduli padaku. Bukan begitu. Chen Xiang, bisakah kita kembali bersama? Su Shijiao sedang terpuruk. Jadi kau datang kemari untuk mencari muka The denganku film kan? was Tidak. translated Jika and suatu hari aku narrated juga by jatuh M miskin, Media. kau akan membuangku seperti anjing liar dan menyingkirkanku. Benar. Jangan bicara omong kosong. Mei Mei kita. Tidak semalang itu. Aku berbicara baik-baik padamu. Apa kamu tidak mengerti? Aku memohon padamu dengan sangat rendah hati. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Bagaimana kau memperlakukanku sebelumnya? Apa kau sudah lupa? Tian Mei, Mei Mei, di mana kau? Keluar sini. Tuan, ini adalah restoran. Anda tidak bisa melakukan ini. Tuan Muda Su, Tian Mei ada di sini. Mei Mei. Mei Mei, aku tidak punya apa-apa sekarang. Kau meremehkanku sekarang kan? Chen Xiang, apa yang kamu lakukan? Cepat usir orang tidak berguna ini dari sini. Chen Xiang. Kenapa orang tak berguna sepertimu ada di sini? Orang miskin sepertimu seharusnya diinjak-injak olehku. Siapa di antara kita yang paling tak berguna sekarang? Chen Xiang, berhenti membuang-buang kata untuknya. Cari seseorang untuk menyeretnya keluar. Dosa apa yang telah aku perbuat? Bagaimana kita bisa memiliki anak nakal sepertimu? Pergi sana. Ibu, Mei Mei, ibu, tolong aku. Mei Mei, kau tidak akan pernah meninggalkanku lagi. Mei Mei. Kau adalah wanitaku. Chen Xiang, aku mohon padamu. Chen Xiang, bukankah kamu sudah sukses sekarang? Tolong ajak kami semua bersamamu. Putriku dan aku, kami akan serahkan diri padamu gratis. Menyerahkan diri kami padamu secara gratis. Ini. Anggap saja hadiah untuk Tuan Muda Su.
Semoga kalian berdua hidup panjang abadi dan harmonis 100 tahun. Chen Xiang. Chen Xiang. Tuan Chen, bagaimana kalau nanti aku mentraktirmu makan? Hotel Internasional Lonely, seperti yang diharapkan dari grup Su. Hotel megah afiliasinya, benar-benar luar biasa. Kalau mau melamar satpam pakai pintu samping. Aku tidak di sini untuk melamar posisi satpam. Aku punya janji untuk makan malam dengan seseorang. Orang sepertimu. Siapa yang akan mengundangmu makan di sini? Seseorang sepertiku. Apa? Aku sangat tampan dan gagah, menawan dan berwibawa. Dan aku masih tidak bisa masuk. Hanya kau. Keluar. Kau benar-benar tampan dan gagah, menawan dan berwibawa. VEP Kartu Emas yang terhormat, selamat datang. Jangan sebut-sebut itu. Kartu emas ini benar-benar berguna. Tentu saja, kartu ini adalah milik grup Su. Kartu tingkat tertinggi. Bahkan jika kau menggunakan kartu ini untuk membeli sebuah gedung, itu tidak akan menjadi masalah. Ketua Su sekarang. Pemimpin grup Su. Selamat. Bahwa Su Shen-tian, dia menyinggung cukup banyak orang. Hanya dengan sedikit dorongan, dia benar-benar jatuh. Bahkan anggota keluarga Su menendangnya saat dia jatuh. Jangan bicara tentang dia lagi. Sebenarnya, alasan aku mengundang Tuan Cheng hari ini adalah untuk berdiskusi dengan Anda mengenai investasi di grup Su. Aku baru saja akan menyebutkan itu. Aku awalnya berniat untuk berinvestasi di grup Su. Grup Su saat ini, terutama bergerak di bidang perhiasan. Jika perhiasan Lu Mei bisa bergabung dengan kapal besar ini, itu tentu akan menjadi yang terbaik. Tuan Chen benar-benar memiliki visi investasi yang luar biasa. Jika Tuan Chen bersedia, Anda bisa menginvestasikan 600 yuan untuk memiliki 30% saham grup Su. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pemegang saham utama grup Su. Tidak masalah, aku akan mentransfer uangnya padamu nanti. Baiklah, Tuan Chen adalah orang kaya papan atas, dan visi investasinya sangat tajam. Mengapa Anda tidak memulai perusahaan Anda sendiri? Soal uang. Cukup untuk dibelanjakan, sudah baik. Terkadang terlalu banyak uang bisa mengubah hati seseorang. Aku lebih suka keadaan seperti sekarang. Perasaan tidak pamer. Dimengerti. Tuan Chen, Anda benar-benar jali. Mari, kalau begitu mari kita bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Chen, sebenarnya aku mengundangmu ke sini hari ini untuk masalah lain, yaitu Paman. Chen Xiang. Apa yang kamu lakukan di sini? Hejia. jadi kalian berdua sudah saling kenal. Itu luar biasa. Tuan Chen, biar saya kenalkan Anda secara resmi ke Nona Hejia, keponakan saya. Jia, Tuan Chen ini adalah... Aku tahu. Bukankah dia itu, yang dari kecil sampai dewasa, selalu menjadi orang udik yang sangat miskin? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan Chen adalah tamu terhormat kita. Cepat minta maaf kepada Tuan Chen. Mengapa aku harus meminta maaf? Aku tidak mengatakan hal yang salah. Sudahlah Ketua Su. Sebenarnya Jia dan aku adalah teman sekelas SMP. Dia selalu meremehkanku. Anak ini. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Sebenarnya, saya meminta Jia datang hari ini justru untuk meminta maaf kepada Anda tentang apa yang terjadi hari itu. Tidak apa-apa. Biarlah yang lalu biarlah berlalu. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Jika aku tahu hari ini akan makan malam dengan orang seperti dia, aku tidak akan datang. Chen Xiang, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Mencari muka pada pamanku. Kau tidak akan bisa memenangkan hatiku. Orang miskin sepertimu sama sekali tidak pantas untuk kuperhatikan. Omong kosong apa yang kamu katakan? Paman, kau benar-benar memukulku karena ini orang rendahan. Aku. Hejia, apa kau sudah cukup membuat keributan? Di depan Ketua Su, aku awalnya tidak ingin memarahimu. Tapi jika kau terus mengucapkan omong kosong seperti itu, hati-hati aku tidak akan bersikap sopan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dasar tidak berguna. Aku memberitahumu, di depan kami anggota keluarga He, bukan apa-apa. Kalau begitu atas nama keluarga Hemu, aku akan mendisiplinkanmu dengan benar. Paman, dia benar-benar menyiramkan anggur padaku. Chen Xiang, apa yang sedang kamu lakukan? Cuning kamu melihatnya kan? Baru saja dia, orang ini menyiramkan anggur padaku. Cuning, kenapa kau di sini? Aku datang ke sini untuk membahas bisnis, dan kebetulan mendengar suaramu. Jadi aku datang untuk melihat, dan hasilnya adalah, dan aku melihatmu bajingan ini, dalam pemandangan yang mengerikan begitu. Siapa sebenarnya bajingan itu? Chen Xiang, di depan Ketua Su, Jia kamu memukulnya. Apa kamu gila? Jika kamu menyinggung grup Su dan keluarga He, kau tak akan tahu bagaimana kau mati di luar.
Dia yang memprovokasi duluan. Meskipun Jia salah. Di depan Ketua Su, kamu seharusnya sedikit bersabar. Ketua Su, aku meminta maaf kepadamu atas nama Chen Xiang. Chen Xiang hanya sesaat bingung dan membuat kesalahan. Mohon maafkan dia. Itu bukan apa-apa. Anak ini Jia, manja dan keras kepala. Saya sudah lama ingin memukulnya. Paman, aku keponakanmu sendiri. Ketua Su Anda benar-benar murah hati. Karena Anda tak dendam sama Chen Xiang. Maka perhiasan Lumei, kerjasama dengan grup Su, seharusnya tidak terpengaruhkan. Tentu saja, itu wajar. Ketua Chu, apa yang baru saja Anda katakan? Kerjasama perhiasan Lumei dengan grup Su. Tuan Chen dan saya baru saja menyelesaikan diskusi. Kami belum sempat mendorongnya. Ning jangan khawatir. Tuan muda ini sudah bicara. Bahkan jika si tak berguna Chen Xiang itu mencoba ikut campur, dia tidak akan bisa merusaknya. Ketua Su, meskipun pamanku tidak lagi Ketua Grup Su, keluarga Xiang kami sudah menyelesaikan diskusi untuk mengakuisisi saham Grup Su 20%. Aku sebagai pemegang saham utama Grup Su masih punya bobot Kang. Itu wajar. Keluarga kami memiliki 20% saham. Cepat atau lambat, kami akan menjadi pemegang saham utama Grup Su. Jadi mengatur agar perhiasan Lumei terhubung dengan Grup Su. Aku masih memenuhi syarat untuk itu kan? Tidak seperti beberapa orang yang tidak bisa membantu dan hanya tahu cara membuat masalah. Tapi Tuan Chen juga. Dia akan memilikinya. Bukankah itu berarti belum dimiliki? Tuan muda Xiang, hati-hati saat kau membual. Bagaimana jika di masa depan ada perubahan yang tidak terduga? Bualan yang kau buat itu mungkin akan menjadi bumerang. Kali ini berkat Tuan Muda Xiang dan Ketua Su. Atas nama perhiasan Lumei, terima kasih kepada kalian berdua. Ini semua berkat Grup Su, seperti seharusnya. Benar Ning. Enak punya pohon besar buat teduh. Kamu, dengan pohon besar sepertiku, apakah kamu masih takut Grup Su tidak akan menunjukkan rasa hormat? Benar Ketua Su. Ngomong-ngomong Ketua Su, keluarga Xiang kami telah memutuskan untuk menginvestasikan lebih banyak modal untuk mengakuisisi saham di Grup Su. Bagaimana menurutmu? 20% yang disepakati adalah 20%. Saat ini, tiba-tiba meningkatkan investasi modal. Keluarga Zhang tak pakai kesempatan ini untuk menelan Grup Su, bukan? Grup Su sangat melemah beberapa tahun terakhir. Ketua Su, kamu masih menolak investasi keluarga Xiang kami. Kau tak takut buat Grup Su bangkrut? Itu tidak akan terjadi selama saya Su Zhengke ada di sini. Keluarga Xiang serigala-serigala ini bisa melupakan keinginan untuk menguasai Grup Su. Ketua Su, dari mana kau dapat pede begitu? Sejujurnya Tuan Muda Xiang, seseorang sudah tawar harga sangat tinggi dan mengakuisisi 30% saham Grup Su. Apakah Anda pikir Grup Su masih akan kekurangan dana sedikit dari keluarga Xiang? 30% saham? Tidak mungkin. Bahkan keluarga Xiang kami harus bayar 3 kali untuk dapat 20% saham. Di seluruh Qianchen, perusahaan mana yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu sekaligus? Pemegang saham ini bahkan tidak menggunakan dana perusahaan. Itu adalah investasi pribadi. Investasi pribadi 30%. Saham Grup Su itu seharusnya 600 yuan. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. 600 yuan. Bagaimana itu mungkin? Uang itu bisa membeli rumah sakit Qianchen kita. Ketua Su, aku mengerti sekarang. Karena kamu menolak investasi keluarga Xiang kami telah mencapai titik omong kosong belaka. Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah kudengar sepanjang tahun ini. Sepertinya Tuan Muda Xiang masih tidak percaya Qianchen punya konglomerat sekaya itu. Bagaimana mungkin Grup Xiangku tidak mengetahuinya? Tepat sekali. Grup Xiang mengelola semua properti di Qianchen. Real estate kelas atas. Jika ada orang sekaya itu,
Pasti ada catatannya di grup Xiang. Bukankah itu jelas? Ini berarti bahwa di catatan properti tidak ada catatan tentang konglomerat ini. Tuan Muda Shang, sekarang ada kabar buruk. Dan kabar yang lebih buruk lagi. Mana yang ingin Anda dengar lebih dulu? Apa maksudmu? Baru saja saya menerima kabar dari pemegang saham kaya itu. Untuk Tuan Muda Shang, kabar buruknya adalah pemegang saham kaya itu memang ada. Dan kabar yang lebih buruk lagi adalah dia berniat untuk mengakuisisi lebih dulu yang dinegosiasikan oleh keluarga Shang, 20% saham itu. Apel, Tuan Muda Shang, saya benar-benar minta maaf. Tapi bukankah Anda sendiri yang mengatakan keluarga Zhang investasi 3 tahap, namun pemegang saham kaya ini bisa mengambil alih dalam hitungan menit seluruh 20% sisanya. Tuan Muda Shang, silakan. Su Xiang kau berani ingkari janji. Keluarga Shang kami adalah kepala dari 5 keluarga besar Qianzhen. Apakah kamu ingin melawan keluarga Shang? Tuan Muda Shang, tidakkah Anda bisa melihat dengan jelas? Waktu telah berubah. Tidak peduli seberapa bergejolaknya Qianzhen, dengan pergeseran kekayaan dan kekuasaan, keluarga Shang kami akan selalu berada di puncak. Seseorang antar tamu kita keluar. Kamu, Tuan Muda Shang, silakan. Tunggu saja Su Xiangka. Aku akan berurusan denganmu. The film was translated and narrated by M Ketua Su, Media. kami akan permisi dulu. Ketua Chu, Tuan Chen, kita belum menyelesaikan diskusi kita. Ketua Su, bukankah Anda mengatakan Anda tak dendam sama Chen Xiang lagi? Aku tak akan paksakan kerjasama itu. Tolong aku mohon Anda memaafkan Chen Xiang. Bukan itu maksud saya. Kerja sama perhiasan Luomei dan Grup Su tetap tidak berubah. Grup Su kami tidak hanya akan menyediakan perhiasan Luomei dengan pendanaan, tetapi juga lebih banyak saluran penjualan. Benarkah? Grup Su kami, pemegang saham utama, sangat optimis terhadap kemampuan Ketua Chu. Kami harap kita bisa bekerja sama dengan sepenuh hati untuk menjadikan perhiasan Luomei lebih besar dan lebih kuat. Chen Xiang, apakah kamu mendengar itu? Mengapa rasanya seperti mimpi? Chen Xiang, aku tidak bermimpi aku. Apa kau sebahagia itu? Tentu saja. Dengan perhiasan Luomei dan Grup Su, kerjasama, perhiasan Luomei pasti akan semakin baik. Aku bisa bayar uang pinjamanku padamu. Aku sudah bilang tak perlu kembalikan. Anggap itu sebagai investasi untuk perhiasan Luomei. Kau tidak berencana investasi yang lebih besar dan meremehkanku kan? Bagaimana bisa begitu? Kamu adalah, selama masa tersulitku, satu-satunya yang mendukungku. Oh ya, bulan depan adalah pesta ulang tahun ayahku. Jika kamu punya waktu nanti, Aku punya waktu. Aku pasti punya waktu. kalau begitu sudah beres, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Aku tidak salah paham kan? Ini berarti bertemu orang tua. Oh benar. Apa bagusnya paman bodoh itu? Yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana saya bisa melahirkan Anda? Bodoh seperti itu. Begitu mudahnya, Anda jatuh ke dalam trik Su Xiangka. Ini tidak mungkin sepenuhnya salahku. Rubah tua itu terlalu licik. Ayah, kali ini keluarga Shang kita benar-benar telah mengosongkan kasnya. Keluarga Shang kita tidak akan The runtuh film was begitu saja. translated Baguslah. and narrated Apa bagusnya by itu? M Media. Bahkan jika kita tidak runtun, kita masih menderita kerugian besar dalam vitalitas. Meskipun kita telah mengakuisisi tanah itu. Uang untuk kembangkan itu dari mana? Tanpa uang untuk mengembangkannya, tanah ini hanya tidak berharga. Terlebih lagi ini juga telah membatasi keluarga Shang kita. Arus modal, susang kebajingan itu, ternyata sudah menunggu kita di sini. Jika buka, karena halangannya sejak awal, akankah keluarga Shang kita jatuh ke keadaan seperti ini? Sekarang, kita hanya bisa menjual beberapa aset kita untuk memastikan arus modal kita. Menjual aset, itu merusak fondasi keluarga Shang kita kan? Fondasi, menjual aset secepat mungkin. Modal kembali mengalir sudah cukup baik. Si bermargasu itu. Aku belum selesai denganmu. Dan bajingan Chen Xiang itu. Pasti ini harus melibatkan keterlibatannya. Direktur Bangkoan, angin apa? Membawa Anda ke sini. Sejujurnya, saya memang telah mendengar beberapa rumor. Keluarga Xiang ada masalah duit akhir-akhir ini kan? Direktur Bangkoan, Anda memang pantas menjadi keturunan keluarga perbankan. Anda datang mencium bau uang. Tidak sama sekali. Ketua Shang Anda terlalu memuji saya. Ban Qianzhen kami memiliki klan utama yang sangat tertarik di distrik Villa Longsha, milik Grup Shang. Aku mau tahu pendapatmu tentang itu. Direktur Bangkoan, distrik Villa Longshan adalah yang paling mewah. Distrik Villa di Qianzhen, klan besar Anda memiliki nafsu makan yang begitu besar.
Tidakkah mereka takut tersedak sampai mati? Jika Ketua Xiang tertarik, silakan datang ke Villa Longshan nomor 10 besok untuk diskusi rinci. Baik. Villa Longshan nomor 10. Nomor 10 distrik Villa Longshan. Aneh. Kenapa kedengarannya sangat familiar? Villa Longshan nomor 10. Rumah ini bahkan lebih besar dari rumah keluarga Chu kita. Rumah ini terlalu hemat biaya. Aku mencintai dunia ini. Untuk barang-barang ini, kami awalnya menyapu separuh pusat perbelanjaan Qiancheng. Lengkap dengan perabotan dan alat. Dan sudah lengkap perabotan sebenarnya. Rumah ini benar-benar terlalu berharga. Baguslah kalau kamu menyukainya. Nilai terbesar rumah ini adalah kamu menyukainya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ngomong-ngomong, pemegang saham utama grup Su itu ingin kita membantunya menegosiasikan akuisisi. Apa sebenarnya maksudnya itu? Kesepakatan sebesar itu. Mengapa dia tidak datang untuk bernegosiasi sendiri? Mungkin dia hanya tidak suka memamerkan kekayaan. Aku juga berpikir begitu. Dia pasti seorang master penyendiri yang sangat rendah hati. Mungkin dia adalah patriark dari keluarga terkemuka yang tersembunyi. Seorang master yang menyendiri. Tepat sekali. Dia bisa dengan santai mengeluarkan 1.000 yuan untuk berinvestasi di grup Su. Kekayaan yang begitu mencengangkan. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Qiansheng, benar-benar kau. Sepertinya kau anjing ini telah menempel pada seorang pelindung kaya. Xiang Ming, kita di sini untuk membahas bisnis hari ini. Sebaiknya kau bersikap sopan saat berbicara. Membahas bisnis. Kalian berdua anak muda. Kalian layak bahas bisnis denganku. Ketua Xiang, kami dipercayakan oleh seorang senior yang kaya untuk bernegosiasi atas namanya untuk bisnis distrik Villa Longshan. Dalam dunia bisnis, tanpa memandang usia, Ketua Xiang tidak akan bermusuhan dengan uang bukan. Ningning, bagaimana kau bisa berbicara dengan calon ayah mertuamu seperti itu? Xiang Ming, jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan pernah menikahimu. Xiang Ming, jadi ini adalah gadis Qiu yang kau sukai. Bermulut tajam. Bukankah kita di sini untuk membahas bisnis? Ayolah. Mari kita bicara. Kami di sini untuk mengakuisisi distrik Villa Longshan. Ketua Resang sebutkan hargamu. Distrik Villa Longshan adalah lokasi terbaik di kota Qiancheng dan juga villa-villa termewah. Anda terus berbicara tentang mengakuisisinya. Bisakah Anda membayar harganya? Berapa? Distrik Villa Longshan memiliki 15 unit mewah utama, 20 unit standar, ditambah fasilitas distrik villa, fasilitas umum, total 249 yuan. Pembayaran penuh. Cicilan tidak diterima. 249 yuan. Qin Xiang, ada apa denganmu? Ini di depan Ketua Xiang. Jaga bicaramu. Dia pasti sangat terkejut dengan harga ini. Sampai dia gila. 249 yuan. Harga ini memang mencengangkan. Aku sebenarnya masih memiliki rasa hormat terhadap uang. Aku benar-benar minta maaf kepada dunia yang terdevaluasi ini. Jika Anda tidak mampu, katakan saja. Bagaimanapun jumlah orang kaya di Qiancheng terbatas. Bahkan jika orang di belakang Anda adalah klien kelas atas dari Ban Qiancheng, mereka masih tidak bisa langsung menghasilkan sejumlah besar lebih dari 200 yuan. Kau orang kaya palsu. Kau tidak ditipu oleh orang kaya palsu lainnya. Karma memang kejam. Cepat menjauh dari si idiot ini. Tetaplah jauh. Kebodohan mudah menular. Qin Xiang, tenangkan dirimu. Meskipun lebih dari 200 yuan, aku yakin senior yang kaya itu pasti bisa menyediakannya. Absurd. Orang uang ini benar-benar kenalkan aku pada pembeli seperti itu. Sepertinya Ban Qiancheng tidak jauh dari kebangkrutan. 1 yuan. Apa? Apakah Anda mengatakan Anda hanya ingin menawar 1 yuan? Cara tawar-menawar ini salah. Hari ini aku akan berani putuskan. Tambahkan 1 yuan lagi. 250 yuan. Untuk mengakuisisi distrik Villa Longshan. Qin Xiang, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kami tidak bisa membuat keputusan itu. Tidak apa-apa Chu Ning. Keputusan 1 yuan. Aku masih sanggup membuatnya. Ketua Xiang, bagaimana menurutmu? Ini jelas hina keluarga Xiang kita. 250 yuan. Bagaimana itu bisa menjadi penghinaan? Bagaimana kalau begini? Tuan Muda San memberiku 250 yuan. Dan menghinaku. Ayah, cepat cari seseorang untuk mengusir Shen Sheng si sampah ini. Baiklah, 250 yuan. Saya setuju. Ketua Sang tahu kapan mundur dan maju. Kalau begitu sudah beres. Uangnya ada di mobilku. Aku akan mengambilnya sekarang.
Bolehkah saya bertanya orang kaya di belakang Anda? Apa latar belakang mereka? Keluarga Shang? Belum pernah mendengar tentang orang ini. Aku juga tidak tahu. Mungkin itu adalah master penyendiri yang sangat rendah hati. Atau mungkin itu adalah patriark dari keluarga terkemuka yang tersembunyi. Siapa yang The tahu? film was translated Halo. and narrated Chance yang by cepat kembali ke Media. kampung halamanmu. Kakekmu telah dirawat di rumah sakit. Apa? Aku datang sekarang juga. Ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Kau, Jin Xiang, kau mau kemana? Ada sesuatu yang mendesak di rumah. Aku harus kembali. Kamu tetap di sini dan bayar ke Tuan Shang. Pastikan bahwa akuisisi diselesaikan dengan lancar. Aku mengerti. Cepatlah pergi. Rumah sakit kabupaten. Ibu, paman tertua. Bagaimana kakek? Ibu kandung Chen Shen. Anakku, kakek tiba-tiba pingsan di rumah. Setelah serangkaian pemeriksaan di rumah sakit, kami masih tidak tahu apa yang salah dengannya. Kami juga tidak bisa menghubungi ayahmu. Aku sangat khawatir. Paman sulung Chen Shen. bukankah ayahmu pergi bekerja? Bagaimana bisa tidak ada kabar darinya? Ayahmu, apakah dia tidak ingin merawat ayahnya yang sudah tua lagi? Paman tertua, apa yang paman katakan? Ayahku mungkin hanya memiliki sinyal telepon yang buruk. Dokter, bagaimana kakekku? Orang tua itu pingsan karena dia memiliki tumor otak. Tumor. Dokter, apakah dia perlu operasi? Lalu, berapa biaya ini? Orang tua itu berusia 78 tahun. Dan terlebih lagi, rumah sakit kabupaten kami tidak memiliki pengalaman dengan operasi. Anda harus cepat kirim ke rumah sakit besar. Jika Anda menunda mungkin sudah terlambat. Dokter, ayah saya, tumor apa itu? Setelah operasi, bisakah dia pulih sepenuhnya? Tuan Tua Shang, benar-benar terlalu tua. Semuanya sulit untuk dikatakan. Melihatnya sekarang, situasinya tidak optimis. Ini mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Ibu, tolong jangan khawatir dulu. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah membawa kakek ke rumah sakit besar baik. Pergi ke rumah sakit besar. Kamu membuatnya terdengar mudah. Rumah sakit besar itu bukan tempat yang bisa kamu masuki begitu saja. Lagi pula, jika dia butuh operasi, dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Paman tertua, serahkan masalah uang kepadaku. Uang apa yang mungkin kamu miliki? Sudah selarut ini. Dan kamu masih sempat bercanda. Kakakmu sudah sangat tua. Jangan membuatnya menderita lagi. Biarkan dia kembali dan menikmati beberapa hari kedamaian. Jika dia harus pergi, maka biarkan dia pergi. Paman sulung, apa itu kata manusia yang kau bilang? Betapa sedihnya ayah jika dia mendengar itu. Paman tertua, apakah paman akan membiarkan kakek tidak terurus? Aku sudah bilang soal uang. Tak perlu khawatir tentang itu sekarang. Kau sudah bilang semua kata manis. Jika kamu begitu mampu bayar saja. Kakakku bersembunyi jauh. Seolah dia sudah mati. Tidak peduli apapun. Apa yang kamu katakan, Paman sulung? Bagaimana kamu berbicara? Aku salah. Ketua Su, bisakah aku meminta bantuanmu? Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, katakan saja. Kakekku saat ini sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia perlu dipindahkan ke rumah sakit besar secepatnya. Coba lihat. Dimengerti. Saya akan segera mengaturnya. Bagaimana kamu berbicara? Bagaimana saya berbicara? Berhenti berdebat. Ini rumah sakit. Apakah siapapun yang berteriak paling keras akan membuat kakek hidup lagi? Permisi. Yang mana Tuan Chen? Itu saya. Saya Chen Min. Maaf dokter. Kami akan lebih tenang. Kami mencari Chen Sheng. Tuan Chen. Itu aku. Halo Tuan Chen. Kami diamanatkan oleh Ketua Su untuk mengatur pesawat pribadi untuk mengangkut kerabat Anda ke rumah sakit Tianchen. Terima kasih. Kalau begitu ayo cepat. Ayo mari kita cepat. Ketua Su benar-benar efisien bukan? Rumah sakit Tianchen. Ada apa? Siapa Ketua Su? Paman sulung, jangan khawatirkan hal-hal ini sekarang. Ayah masih dalam bahaya besar. Lakukan operasi secepat mungkin. Ya, kondisi kakek bisa memburuk kapan saja. Mengobati penyakit adalah hal terpenting. Dasar anak, tidak pernah pintar sejak kecil. Maka mengobati penyakit itu mendesak. Tapi uang bahkan lebih mendesak. Penyakit apa yang bisa kamu obati tanpa uang? Bahkan jika penyakitnya sembuh, seluruh keluarga kami muda dan tua, semuanya akan dibiarkan kelaparan. Apakah kamu masih anak kandung kakek? Kau tak boleh harapkan sesuatu yang baik untuk kakek. Kakakmu sudah hidup begitu lama. Dia sudah cukup hidup. Aku belum cukup hidup. Aku tentu tidak ingin terseret oleh ini. Penyakit sialan ini sampai aku kehilangan segalanya. Kalau begitu kakek harus menganggapmu bukan anak kandungnya. Ini rumah sakit. Semuanya tolong pergi. Jika tidak, aku akan memanggil keamanan. Chen Xiang, apa yang kau lakukan di sini? Kamu Ken Sheng. Beraninya kamu memukulku. Aku paman tertuamu. Nora, orang ini membuat masalah di rumah sakit.
Cepat panggil keamanan untuk menyeretnya keluar. Jika kau terus berteriak, percaya atau tidak aku akan segera mengusirmu keluar. Apa yang terjadi? Kau tak datang buat ulah kan? Jika kau berani membuat masalah untuk rumah sakit Qiancheng, percaya atau tidak aku akan mematahkan kakimu. Apakah aku punya banyak waktu, Luan? Kakekku sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia baru pindah ke RS Qiancheng dari luar. Rumah sakit Qiancheng, ini adalah rumah sakit terbaik di negara ini. Bisakah kakekmu mampu tinggal di sini? Lahir menua sakit dan mati adalah sama bagi semua. Siapa yang lebih mulia dari siapa? Ketika kamu mati suatu hari nanti, The tidakkah film kamu was juga akan dikubur di tanah kuning? translated and Beraninya narrated kau by mengutukku. M-Media. Bukankah keluargamu menjalankan rumah sakit? Kebiasaanmu ini selalu memukul orang. Seharusnya benar-benar disembuhkan. Jika bukan karena pamanmu, kau pasti sudah tamat sejak lama. Tuan Chen. Ini rekam medisnya. Kondisi pasien tidak menjanjikan. Operasi perlu segera diatur, namun tingkat keberhasilan operasi hanya 40%. Anda juga bisa memilih perawatan konservatif. Namun menurut kondisi Tuan Chen, perawatan konservatif mungkin hanya bisa memperpanjang hidupnya beberapa bulan. Hanya 40%. Menurutku rumah sakit besar ini tidak ada yang istimewa. Datang ke sini hanya membuang waktu. Lebih baik menunggu mati di rumah saja. Rumah sakit Qiancheng setidaknya salah satu yang terbaik. Karena kau sangat ingin menunggu kematian, maka ketika kau sudah tua, pulang saja dan tunggu mati. Dasar bocah nakal. Siapa yang kau sebut bocah? Nona muda. Kenapa kamu ada di sini? Nona muda, nona muda. Untuk operasi serumit ini, tingkat keberhasilan 40%. Sudah cukup tinggi. Jika itu tim ahli, keberhasilan bisa naik 50%. Bahkan jika operasi berhasil, masih akan ada masalah rehabilitasi. Jika tim peneliti ayahku bisa melanjutkan penelitian mereka, tingkat kesembuhan akan lebih tinggi. Sayang sekali. Sayangnya keluarga yang menarik investasi mereka. Dan penelitian terpaksa dihentikan. Penelitian apa? Berapa aku akan bayar? Kau bayar. Apa yang akan kau bayar? Apa kau tahu berapa biaya penelitian itu? Bahkan dana keluarga Xiang tidak bisa menopangnya. Bantu aku menghubungi tim. Tidak. Terbaik di dunia. Rumah sakit Qiancheng, kebetulan ada tim ahli. Melakukan pekerjaan bimbingan. Tapi mengenai biayanya, Biaya bukan masalah. Berapapun, tidak masalah. Lihat ini. Putra baikmu. Dia coba apa ke keluarga Chen kita? Bangkrut. Aku. Bagaimana kita punya uang sebanyak itu? nah 40% itu sudah tidak rendah. Bagaimana kita punya uang sebanyak itu untuk menyewa tim ahli? Ibu jangan khawatir. Aku di sini. Jia. Aku ingin bertemu Direktur He. Aku tidak bercanda. Direktur He, kantor direktur. Aku datang ke sini hari ini, terutama untuk berdiskusi denganmu. Masalah investasi. Bisakah kita mempercepatnya? Cepat. Kamu terburu-buru sekali. Apa rumahmu kebakaran? Tidak juga. Hanya saja kondisi kakek saya benar-benar tidak bisa menunggu. Penelitian saya sudah berlangsung selama 5 tahun. Tidak peduli seberapa mendesak situasi kakekmu. Dia harus menunggu. Penelitian tidak pernah selesai dalam semalam. Saya mengerti. Tapi, Terlebih lagi saya sangat meragukan. Apakah kekayaan keluarga Tuan Chen benar-benar cukup untuk mendukung penelitian medis kami? saya dengar sebelumnya, keluarga Xiang selalu mendanai penelitian medis Anda. Jika keluarga Sang mampu, saya juga bisa. Maksudmu, asetmu sendiri bisa bersaing dengan seluruh keluarga Xiang? Anak muda, kamu benar-benar pembual terbesar yang pernah kutemui seumur hidupku. Kekuatan keluarga Xiang biasa-biasa saja. Saya bisa memberi lebih banyak dari keluarga Xiang. Sebutkan saja harganya. 10.000 yuan. Ini bukan tidak mungkin. 1.000 yuan. Hanya 1.000 yuan. Jika proyek penelitian ini berhasil, itu tidak hanya bisa bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang cukup besar. Meskipun kamu bilang 1.000 yuan adalah jumlah yang besar. Tidak masalah, saya akan berinvestasi. Jian Xiang, ini bukan 100 yuan. Ini 1.000 yuan. Di depan ayahku. Tolong seriuslah. Direktur Wang, transfer 1.000 yuan sekarang. Ke rekening Direktur He. Segera. Jika kau berani menipu kami, aku pasti akan. Saya akan mengumpulkan orang sekarang juga, mulai meneliti. Meskipun penelitian tidak bisa,
dicapai dalam semalam. Itu bisa dilakukan siang dan malam. Chen Xiang, kau tidak benar-benar Taipan kelas atas kan? Apa itu Taipan? Apakah itu gelar yang sangat mulia? Jika Anda mengatakannya begitu, bukan tidak mungkin. Tapi saya orang yang rendah hati. Jadi, Aku mengerti. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun. Tuan Chen, kakekmu hilang. hilang. Apa maksudmu hilang? Saya juga tidak yakin. Saya hanya pergi sebentar. Ketika saya kembali ke bangsal, pasien sudah tidak ada. Kerabat Anda juga sudah pergi. Berhenti. Target ada di lobi rumah sakit. Ulangi. Target ada di lobi rumah sakit. Aku membawa ayahku sendiri keluar. Ini tidak ilegal kan? Diam-diam bawa pasien keluar rumah sakit. Kalau ada apa-apa, siapa tanggung jawab? Tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kakek. Kakek Chen Xiang. Lepaskan aku. Chen Xiang kamu. Kau berani kong kali kon dengan orang luar. Untuk menindas sesepuh keluarga Chen. Kamu sudah keterlaluan. Paman sulung. Anda seenaknya membawa kakek keluar dari rumah sakit. Apakah Anda tahu betapa berbahayanya itu? Anda melakukan ini pasti akan membunuh kakek. Kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk mengobati penyakit kakekmu. Ini akan hancurkan keluarga Chen kan? Hidup kakekmu adalah sebuah kehidupan. Tapi apakah hidup kita tidak berharga? Bawa dia ke kantor polisi. Kunci dia beberapa hari saja sampai dia kapok. Lepaskan. Chen Xiang, kau mencoba untuk menghancurkan keluarga Chen. Kau anak durhaka. Lepaskan aku. Kakek. Ayah kau sudah bangun. Lihat apa yang anak ini Chen Xiang telah lakukan. Ayah, lepaskan aku. Kakek. Saya sudah mengatur tim ahli. Operasinya bisa segera dilakukan. Anda pasti akan sembuh. Paman Shlomo. Dia juga bermaksud baik untuk keluarga Chen. Jangan salahkan dia. Pasien telah ditemukan. Persiapkan untuk operasi segera. Sedang menjalani operasi. Sudah beberapa jam. Kakek tidak akan dalam masalah kan? Jangan khawatir ibu. Ini adalah ahli terbaik di dunia. Kali ini berkat bantuan Nona Hei. Dia membantu kami menemukan seorang ahli. Dan juga bantu selamatkan Tuan Besar. Kami tak tahu cara membalas jasa dia. Nona Hei, hanya ini saja. Bibi terlalu baik. Selamatkan jiwa dan bantu yang luka. Ini sudah seharusnya. Operasinya sangat berhasil. Segera Tuan Besar Chen akan bisa dikirim kembali ke bangsalnya. Bagus sekali. Kakek baik-baik saja sekarang. Kamu harus segera pulang dan beristirahat sebentar. Tapi, kakek, Anda bisa tenang. Kakek ada di rumah sakit Qiancheng. baiklah. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Hubungi saya kapan saja jika terjadi sesuatu. AP. Celuning. Terbakar. Lari. Aku sedang memasak. Kau bilang ada sesuatu yang terjadi di rumah tadi. Aku sedikit khawatir. Jadi aku datang untuk memeriksa. Aku mengetuk pintu sebentar, tapi tidak ada yang membukanya. Untungnya ibu kos lewat dan membiarkanku masuk. Chen Xiang, kau benar-benar tidur nyenyak. Kau belum makan kan? Sebenarnya saya sudah makan dalam mimpi saya. Ini pertama kalinya aku memasak. The film was translated Tidak, and saya tidak lapar narrated sekarang. by M Media. Saya tidak lapar. Wajahmu kotor. Halo, Chen Xiang, bibi dari pihak ayahmu sudah datang ke rumah sakit untuk menjenguk kakek. Bibi sulung Chen Xiang. Rumah sakit Qiancheng ini, bangsal pribadinya benar-benar istimewa. Biaya rawat inap pasti mahal sekali kan? Saya di sini untuk menjenguk ayah kita. Ayah belum bisa makan ini. Ayah tidak bisa memakannya. Kalau begitu kita saja yang makan. Kita saja yang makan. Kakak ipar, kamu sudah menjenguk ayah. Kenapa kamu memintaku memanggil Chen Xiang? Kembali. Saya sudah lama tidak melihat Chen Xiang. Apa salahnya saya ingin melihatnya? Ibu. Nah. Bibi sulung. Dari sejauh ini, mengapa Anda datang? Benarkah lama tidak bertemu? Ini pasti pacarmu kan? Dia sangat cantik. Aku teman Chen Xiang. Dan juga datang untuk menemui kakek. Bibi sulung, kunjungan Anda ke sini seharusnya bukan hanya untuk melihat kakek kan? Chen Xiang, bagaimana paman tertuamu menyinggungmu? Bagaimanapun juga kita ini keluarga. Jika masalah keluarga ini dibawa ke kantor polisi, itu tidak akan terlihat baik. Jika semua tetangga tahu,
Apa yang akan mereka katakan? Jika Paman Sulung melakukan kesalahan, dia harus dihukum. Dasar anak ini, bagaimana kamu bisa mengkritik para sesepuhmu? Paman tertuamu adalah kakak laki-laki ayahmu. Ini seperti ayahmu. Bagaimana kamu masih bisa berteriak dan mengancam orang tuamu sendiri? Tapi kakek masih ayah kandung Paman Sulung. Namun dia menyakiti kakek, tapi sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Mari kita pisahkan masalahnya. Ini, jika kita akan menghitung ini, bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan jelas? Urusan ayahmu yang berantakan itu, bagaimana bisa masih diselesaikan? Dia di sisi lain, hanya berkemas dan pergi bekerja, meninggalkan seluruh keluarga tua dan muda kepada kami. Kemana kami bisa mencari keadilan? Kakak ipar, Ayah Chen Xiang, juga mengirimkan banyak uang kembali. Uang untuk menghormati para sesepuh itu. Bukankah semuanya masuk ke kantongmu? Ayah dalam keadaan seperti ini sekarang. Apakah kamu bahkan datang dan bertanya sekali saja? Kamu, baiklah, kalian berdua ibu dan anak. Kau sudah lihat aku sendirian sekarang. Kalian bersekongkol untuk menindas saya. Saya tidak peduli. Hari ini, entah kamu melepaskan paman tertua, atau saya akan membuat rumah sakit ini menjadi kacau balau. Apa Anda pikir rumah sakit ini milik Anda? Jika Anda terus bertindak sembrono, saya akan mengirim Anda ke kantor patroli untuk menemani Paman Sulung. Kamu, semua orang sudah di sini. Sempurna. Biaya rumah sakit orang tua itu, bayarlah. Kalian semua urus prosedurnya. Kenapa kalian melihat saya? Saya tidak punya sepeser pun. Ini, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Orang macam apa itu? Tapi serius sih. Dasar si miskin buta. Maaf. Aku tidak punya uang untuk menggantimu. Jika kamu mau uang, pergi cari Chen Xiang. Dan Xiang tunggu. Tuan muda, aku salah. Apakah penglihatanku masih menipuku? Kau hanya ceroboh itu saja. Lagi pula, aku teman baik Chen Xiang. Direktur Wang, saya ingin mengubah area Villa Longshan menjadi resor mewah. Bagaimana menurut Anda? Ide Tuan Chen, sangat cocok dengan ideku. Aku akan segera mengaturnya untukmu. Baik. Oh ya, coba telepon ayah lagi. Pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Maaf. Nomor ini. Chen tua ini, tidak terjadi apa-apa padanya kan? Halo, aku mau bayar biaya RS kamar 202. Total 3 li. Saya tidak punya. Tidak ada gunanya memberitahuku. Rumah sakit kami, tak boleh ada tunggakan biaya rumah sakit. Kamu bahkan tidak punya 3 li. Kau berani berobat ke rumah sakit Qianchen? Maksud saya tidak punya uang receh. 1 Film yuan. was translated and Aku. narrated by M. Aku Media. akan segera mengambil kembalianmu. Perhatian semuanya. Kita punya 1 yuan yang luar biasa besar di sini. Cepat keluarkan semua uang tunai kita untuk memberi kembalian kepada tuan ini. Tuan ini 9 jiao dan 7 li. Silakan ambil. Banyak sekali uang receh. Di mana saya harus menyimpannya? Ini mungkin devaluasi uang. Satu-satunya kerugian kan? Ayah, Anda akhirnya menelepon balik. Cepat kembali. Kakak dirawat di rumah sakit. Aku. Ayahmu ada di tanganku. Bawa uangnya dan kemari. Kalau tidak aku akan memotong-motongnya. Tuan uang Anda. Semuanya. Kalian semua melihatnya sekarang kan? Keluarga Xiang? Segera nikah dengan keluarga Chu. Pada saat itu, semua orang dipersilakan untuk datang dan minum-minum merayakan. Ketua Xiang, kau terlalu baik. Bagaimana mungkin kami tidak berani hadir? Semuanya silakan datang. Xiao Shan kau juga datang. Kepercayaan diri Ketua Xiang tak bisa dijelaskan. Benar-benar seperti Tuan Muda Xiang. Persis sama. Namun, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Saya tawarkan 1.200 yuan. Kau, apa yang kau katakan? Ketua Chu, apakah Anda pusing karena uang sebanyak itu? Aku memang merasa sedikit pusing sepertinya. Ini benar-benar 1.200 yuan. 1.200 yuan. Anak muda, jangan terbawa oleh dorongan sesaat. 1.200 yuan. Bisakah kau hasilkan sebanyak itu? Tidak mungkin. Kau sebelumnya habiskan banyak untuk keluarga Su. Dan untuk villa itu. Bagaimana mungkin kau masih punya uang? Bagaimana kau tahu pengeluaranku? Jangan berpikir bahwa perbuatan kotor. Kau main apa di belakang keluarga Su dan Wan? Tidak diketahui siapapun. Tidak ada yang tahu. Semua uangmu sudah dihamburkan. Kau tidak mungkin punya uang tersisa. Tuan Muda Xiang ini, Anda telah menyelidiki latar belakang saya. Maka Anda seharusnya tahu aset saya. Jauh lebih banyak dari ini. Baiklah. Kalau begitu Tuan Chen tolong tunjukkan 1.200 yuan untuk membuktikannya.
Saya bisa mentransfernya ke ketua Chu sekarang juga. 1.200 yuan. Transfer bank tidak akan berhasil. Orang sepertimu, orang yang licin dan penipu. The film was Siapa tahu saat translated itu, and kau akan narrated memalsukannya. by M-Media. Jika itu uang tunai Anda akan mengklaimnya palsu. Apa? Jadi hanya uang keluarga Anda yang asli. Baik itu transfer atau tunai. Mengapa kita tidak membiarkan ketua Chu memutuskan sendiri? Jiansheng, tunai lebih baik. Ayah, keluarga Zhang jelas hanya membulinya, dan kamu masih memihak mereka. Tepat sekali. Mereka telah memindahkan semua uang dari bank. Menurutmu dari mana Chen Xiang mendapatkan uang tunai sebanyak itu? Jia, kau benar-benar meninggalkanku demi si tidak berguna ini. Bukan begitu, dasar pengkhianat. Aku lebih baik menyukai anjing daripada menyukaimu. Apakah benar selama saya menghasilkan 1.200 yuan tunai, semuanya akan baik-baik saja? Tuan Muda Zhang, jangan menawar lagi. Menurutku kondisi keluarga Zhang seperti ini, mengapa tidak menggadaikan sebidang tanah lagi? Ayo, tunjukkan padaku 1.200 yuanmu. Biarkan aku melihatnya. Tuan Muda Zhang, Anda tidak berpikir. Hanya Ban yang punya uang tunai kan? Permisi semuanya. Aku terlambat. Tuan Chen, ini adalah dividenmu dari investasi di grup Su. Sejauh ini 800 yuan. Ini hanya 800 yuan. Jiansheng, kau tidak berharap langit menjatuhkanmu. 400 yuan, sejumlah besarkan. Langit tidak akan menjatuhkan 400 yuan, tapi aku memilikinya. Aku punya 500 yuan di sini. Aku percaya Tuan Chen bisa menggunakannya. Konyol. Bisakah seseorang meminjam uang di tempat saat lelang? Jika begitu, bukankah aku hanya akan meminjam bagian dari semua orang? Ketua Chu, apakah kau masih akan menyaksikan lelucon ini berlangsung? Direktur Hei, ini tidak masuk akal kan? Tepat sekali. Melanggar aturan. Seharusnya didiskualifikasi dari lelang sekarang. Diam. Siapa bilang ini uang pinjaman? Ini adalah uang Chen Xiang sendiri. Sebelumnya Tuan Chen menginvestasikan sejumlah besar uang di proyek penelitian rumah sakit Qianchen. Ini adalah apa yang dia layak dapatkan. Sebuah proyek medis. Proyekmu itu boros. Anak miskin mampu investasi di sana. Jika Tuan Chen yang bisa mendapatkan 1.000 yuan hanya dengan menjentikkan jarinya dianggap anak miskin, maka semua orang yang hadir di sini, bukankah kita semua akan menjadi gelandangan? Ini tidak mungkin. Kekayaan pribadinya, bagaimana mungkin bisa menyaingi keluarga Zhang? Maafkan keterus-teranganku, Ketua Zhang. Bahkan jika semua aset keluargamu digabungkan, tidak akan mencapai setengah dari milik Tuan Chen. Pun tidak akan cukup. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Mengapa bertarung? Semua aset keluargamu. Chen Xiang, kamu benar-benar adalah milik grup Su, pendukung kaya yang tersembunyi. Ini lebih dari sekadar grup Su. Industri medis keluarga Hei, bank keluarga Wang, dan distrik villa mewah keluarga Zhang, semuanya memiliki investasi modal dari Tuan Chen. Sekarang aset keluarga Chu, Tuan Chen juga bisa dengan mudah mengakuisisi. Aku harus mengatakan, Tuan Chen benar-benar memiliki pandangan investasi yang sangat baik. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Ini juga berkat bantuan Direktur Wang dan kebodohan Tuan Muda Zhang. Jiansheng, jangan terlalu sombong. Tuan Muda Zhang, hadapi kenyataan. Apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Perlu tunggu keluarga Zhang hancur habis, baru bahagia. Apakah ada orang lain yang akan menawar? Ketua Zhou. Tidak perlu. Jiansheng, maafkan penilaianku yang buruk. Sekarang aku mengumumkan bahwa perhiasan Luo Mei diakuisisi oleh Tuan Chen Sheng seharga 1.200. Lagi pula, Tuan Chen akan bertunangan dengan putriku. Dasar orang tua serakah. Apa keluarga Chumu tidak ingin bertahan hidup lagi? Cukup, Ketua Shan? Kau masih mengira dirimu siapa? Kepala dari 5 keluarga besar. Sekarang kau, paling-paling hanya seekor anjing tenggelam. Sebaiknya kau menunduk dan jaga dirimu baik-baik. Bajingan, kau bicara padaku seperti itu. Aku memberitahumu, keluarga Shang kami bisa menghancurkanmu serangga ini dengan 1 jari. Kau berani bicara padaku seperti itu? Ayah kau baik-baik saja. Ayah, ada apa ini? Kalian semua bicara padaku seperti ini. Kalian semua harus mati. Cepat kirim dia ke rumah sakit. Bagaimana jika sesuatu terjadi di rumah kita? Apa artinya itu? Kau punya nyali. Ayah. Jiansheng, ingat kita belum selesai. Kau tunggu saja. Wang Zodong,
Paman, aku salah. Tolong maafkan aku, Paman. Bangun. Sepertinya keluarga Wang kita juga harus mengganti pewarisnya. Paman, ayo pergi. Paman, Tuan Chen benar-benar muda dan menjanjikan. Tidak heran Ningning kita sangat menyukaimu. Kalau aku juga semakin menyukaimu. Apakah saya yang Anda suka? Atau Anda suka uang? Keduanya. Aku menitipkan Ningning padamu. Dan kemudian aku bisa tenang. ibumu dan aku menerima sebuah sertifikat properti untuk sebuah villa besar. Ini bukan mimpi kan? Ayah. Itu untukmu. Terima saja dengan tenang. Kamu benar-benar orang kaya sekarang. Jangan bohongi kami. Saya tidak berbohong kepada Anda. Bisakah akta properti ini dipalsukan? Ibu, nanti saya bicara denganmu. Jin Xiang, kamu menyembunyikan dirimu terlalu dalam. Bahkan aku tertipu olehmu. Kamu benar-benar pembohong besar. Saya pembohong. Dan Anda masih menyukai saya. Kamu menyebalkan. Saya minta maaf. Karena menyembunyikannya dari Anda begitu lama. Sebenarnya, uang benda ini kadang bisa baik kadang buruk. Saya hanya tidak benar-benar ingin orang-orang di sekitar saya bersikap baik kepada saya hanya karena uang. Aku mengerti. Namun, kamu harus membayar harga untuk ini. Aku akan menghukummu dengan mencintaiku dan melindungiku selamanya. Bukankah hukuman ini terlalu ringan? Begitu kita diranjang, Anda bisa menghukum saya sesuka Anda. Bagaimana dengan itu? The film Kamu was menyebalkan. translated Ayah, and Chen Xiang narrated benar-benar by telah M mencapai Media. sesuatu. Setelah kamu pulih, mari kita semua pergi bersama dan tinggal di rumah besar ini. Baik. Bagus. Tinggal di rumah besar. Bagaimana mungkin Chen Xiang punya uang untuk membeli rumah sebesar ini? Jangan bilang dia melakukan semacam kegiatan penipuan atau penggelapan. Kakak ipar, kita sama sekali tidak bisa menerima uang ini. Kakak ipar, bagaimanapun juga kamu adalah bibi tertua Chen Xiang. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang dia seperti itu? Chen Xiang sudah bilang agar kita menerimanya dengan tenang. Kamu masih tahu bahwa aku bibi tertuanya. Lalu ketika dia membeli villa itu, dia tidak memasukkan bagian kita. Rumah ini cukup besar untuk seluruh keluarga kita tinggali. Nanti mari kita semua tinggal di sana bersama. Hentikan ketulusan palsumu. Mungkinkah Tuan Muda Zhang bahkan tidak bisa mengalahkan anak itu Chen Xiang? Aku tidak akan bekerja sia-sia dan berakhir tanpa hasilkan. Tuan Muda Zhang, Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang, sadarlah, Ketua Zhang sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Keluarga Zhang mengandalkanmu. Keluarga Shang? Keluarga Shang apa yang tersisa? Ini semua karena binatang buas Chen Xiang itu. Tuan Muda Zhang, sadarlah, keluarga Zhang belum jatuh. Chen Xiang adalah bagaimanapun juga teman lama kita. Demi persahabatan kita di masa lalu, selama kita tidak memprovokasinya lagi, keluarga Zhang di masa depan masih akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Persetan dengan kasih sayang kita di masa lalu. Ningning kabur bersamanya. Aku akan membunuh bajingan itu. Aku akan membunuhnya. Tuan Muda, ada seseorang bernama Liu Ersi di luar pintu yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia bibi tertua Chen Xiang. Biarkan dia masuk. Tuan Muda Zhang, tolong berhenti minum. Tuan Muda Zhang, ada apa ini? Bicaralah cepat jika ada yang ingin kamu katakan. Tuan Muda Zhang sebelumnya berjanji bahwa selama aku menyampaikan kepadamu berita tentang Chen Xiang, pasti akan ada hadiah yang besar. Bukankah janji itu harus dipenuhi sekarang? Berita tentang Chen Xiang. Benar. Bukankah kamu sudah berjanji sebelumnya? Selama aku punya Chen Xiang. Aku akan membunuhmu. Cepat lepaskan. Lepaskan. Tuan Muda Zhang, cepat lepaskan. Orang gila. Tuan Muda Zhang, Chen Xiang. dia sudah gila. Jika kamu tidak berbaik hati, maka jangan salahkan aku jika aku tidak adil. Halo. Ya. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Seperti yang diduga keluarga yang berada di balik ini. Tampaknya insiden pemalsuan gift itu justru untuk menjerumuskan keluarga Chu ke dalam krisis dan memancing saya untuk bertindak. Xiang Ming ini ternyata sangat jahat. Aku benar-benar salah menilainya. Sepertinya keluarga yang tidak punya alasan untuk tetap ada. Halo, Tuan Chen. Sungguh kebetulan, aku sedang bersama Direktur Wang. Dan kami baru saja membicarakanmu. Anda bersama Direktur Wang.
Itu luar biasa. Ketua Su. Saya ingin keluarga Xiang menghilang sepenuhnya. Saya ingin tahu apakah Anda dan Direktur Wang akan tertarik. Kesempatan yang begitu bagus. Bagaimana kami bisa ketinggalan? Grup Xiang terlilit banyak utang. Harga sahamnya terus anjlok. Akan menyatakan bangkrut dalam 10 hari. Yang dulunya makmur. Grup Xiang, mengapa bisa mencapai keadaan seperti itu? Silakan terus ikuti program kami. Direktur Wang. Kami berutang banyak padamu kali ini. Tidak sama sekali. Keluarga Xiang nyaris tak bertahan. Selama beberapa keluarga besar maju, semua pebisnis Qiancheng mencemooh mereka. Bisa menenggelamkan keluarga Xiang? Ada satu hal lagi. Dividen Grup Su untuk kuartal ini sudah dikreditkan. Bagaimana Anda ingin mengalokasikannya? Proyek Resort Longshan telah selesai. Saya ingin membeli sebidang tanah yang berdekatan dan membelinya untuk membuka lapangan golf. Bagaimana menurut Anda? Tuan Chen, masih begitu jeli. Baiklah, aku akan segera menanganinya. Oh ya, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda tahu restoran paling mewah di Qiancheng? Yang mana? Restoran paling mewah? Itu tentu saja restoran Tianhao. Terletak di lantai atas Hotel Tianhao. Dan menawarkan pemandangan seluruh Qiancheng. Pemandangan panorama. Apel, Tuan Chen, apakah Anda juga tertarik pada industri catering? Tidak. Saya tertarik pada proposal. Begitu, tempat itu. Memang tempat yang bagus untuk melamar. Apakah Anda perlu saya bantu? Memesan meja. Tidak perlu repot-repot. Beli saja restoran Tianhao secara langsung. Tidak. Seluruh. Ya benar, investasi membutuhkan kehati-hatian. Maksud saya, beli seluruh Hotel Tianhao. Beli saja. Direktur Wang, apakah Anda masih di sana? Aku mendengarmu. Baik, selama kau bahagia. Aku akan segera mengurusnya. Baiklah. Hei Chuning, besok saya akan menjemputmu The film dan was membawamu ke tempat yang bagus. and Chuning narrated duduklah. by M. Media. Restoran Tianhao. Restoran ini biasanya sulit mendapatkan meja. Sangat populer. Sangat aneh hari ini. Mengapa tidak ada orang di sini? Chen Xiang, duduklah. Chen Xiang, cepat bangun. Kamu adalah orang terkaya di Qiancheng. Orang terkaya atau bukan? Orang malang atau bukan? Saya bersedia membawa semua yang saya miliki dan menyerahkannya di kakimu. Selama Anda mengangguk. Hotel ini di kota ini. Orang ini. Semuanya akan menjadi milikmu. Chuning. Maukah kau menikah denganku? Aku memang. Halo. Ruang VIP toko pengantin. Chen Xiang, aku sudah di toko pengantin. Di mana kamu? Kita sepakat untuk mencoba pakaian hari ini. Kamu tidak lupakan. Saya akan segera ke sana. Nona Chu, ini adalah gaun pengantin yang kamu pilih sebelumnya. Apakah kamu ingin mencobanya dulu? Baiklah, aku akan mencobanya dulu. Kalau begitu aku akan mengambil hiasan kepalamu. Chen Xiang, kamu di sini. Di mana Chuning? Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia bisa pergi? Chuning. Chuning, kamu di mana? Apa kamu sedang bermain petak umpet? Berhenti main-main. Dia mungkin sedang mencoba pakaian. Aku akan pergi memeriksa. Nona Chu. Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Sekarang hanya kerudungnya yang tersisa. Jiang Ming, apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Lama tidak bertemu. Kau merindukanku kan? Lepaskan aku. Maafkan aku. Aku sedikit kasar. Tapi bahkan seperti ini, kau masih cantik. Sebaiknya kamu lepaskan aku. Kalau tidak, Qin Seng tidak akan melepaskanmu. Baiklah.
Aku ingin melihat Chen Sheng. Bagaimana dia tidak akan melepaskanku. Dia menghancurkan keluarga Shang kami. Dan menghancurkanku seperti ini. Aku akan membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Keluarga Xiang hancur. Itu jelas disebabkan oleh tanganmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kau bicara omong kosong. Beraninya kamu bahkan tidak berani mengakui perbuatanmu sendiri. Zhang Ming, kamu adalah seorang pengecut. Bahkan saat kamu marah, kamu hanya menindas seorang wanita. Jika kamu bukan pengecut, lalu apa kamu? Baiklah Ningning. Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu. Bagaimana Chen Sheng mati di tanganku. Chen Sheng. Kejutan yang kukirimkan padamu. Kau menyukainya. Zhang Ming, lepaskan Chu Ning. Ini bukan urusan kita dengannya. Entah itu kebencian atau dendam. Kamu bisa datang mencariku. Apa kau menganggapku bodoh? Chuning ada di tanganku sekarang. Jangan pernah berpikir untuk memerintahku. Ningning. Bukankah biasanya kau sangat cerewet? Bicara. Jika kamu berani menyakiti Chu Ning sedikit pun, akan kusingkap kau mati tanpa kuburan. Apa kau menganggapku bodoh? Dia ada di tanganku sekarang. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Apa yang bisa kau lakukan? Chen Sheng. Dalam 2 jam, bawa 3.000 yuan tunai, dan datang menemuiku. Ingat ini, datang sendiri. Jika kau masih ingin melihat Chu Ning, Jin Xiang, jangan pedulikan dia. Ini jebakan. Jangan khawatirkan aku. kau sangat mengkhawatirkan Chen Sheng kan? Jangan tidak sabar. Segera, dia akan datang ke sini untuk mati. Ningning, aku hanya mencintaimu seperti ini. Chu Ning, Aku benar-benar tidak menyangka Tuan Muda Xiang adalah orang seperti ini. Cepat hubungi kantor polisi. Suruh mereka menangkapnya. Apa yang kau tahu? jika kita sekarang membiarkan kantor patroli menangkapnya, Zhang Ming pasti akan terdesak sampai putus asa. Pada saat itu, Chu Ning akan dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Benarkah kita biarkan menantu kita begitu saja pergi sendirian dengan sejumlah besar uang untuk menemuinya? Bukankah itu seperti melempar bakpao daging ke anjing? Lihatlah waktu, masih bilang begitu. Jam berapa ini? Itu memang kenyataannya. Dan kau masih berkata begitu? Putri kita akan aman. Direktur Wang, dalam 2 jam, bisakah kau kumpulkan 3.000 yuan? Bahkan jika kita mengosongkan semua, Bang Di Qianchen, paling banyak, kita hanya bisa mengumpulkan 2.000 yuan tunai. Dia meminta sejumlah besar 3.000. Zhang Ming, ini jelas mempersulit orang. Sekarang ambil sebanyak mungkin, dan itulah yang akan kita hitung. Aku mengerti. Aku akan segera kirim orang ke berbagai bank untuk mentransfer dana. Ayahku memintaku untuk membawa uangnya. Ini adalah 500 yuan. Kami hanya punya uang tunai sebanyak ini. Hanya ini, bahkan uang simpanan pribadi ayahnya ikut dimasukkan. Buat Direktur Hei secepat mungkin, menghasilkan 500 yuan, juga sulit baginya. Sampaikan terima kasihku padanya. Tapi ini, sepertinya masih belum cukup. Apa yang kalian semua khawatirkan? Paman. 500 yuan lagi. 500 yuan. Terima kasih banyak Ketua Su. Ketua Su, Anda benar-benar penolong di saat dibutuhkan. Anda terlalu baik. 500 yuan ini. Awalnya untuk Tuan Chen. Hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan. Paman, aku keponakan kandungmu. Saat aku menikah, akankah Paman memberiku seluruh grup Su sebagai hadiah? Selain itu, aku juga menyiapkan hadiah kecil. Tas kerja ini dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global. Kau ambillah dan menemukan Xiang Ming. Anggap saja ini terakhirku. Hadiah untuk Tuan Muda Xiang. Sayang, jangan menatapku dengan tatapan itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengendalikan diri.
Kau akan segera menjadi milikku. Kita akan menikah sekarang. Menurutmu apa yang akan dilihat Chen Sheng saat dia tiba? The film was translated and narrated by M Media. Baunya sangat enak. Aku tidak keberatan mengadakan pesta sekarang. Hentikan. Zhang Ming, aku sudah tiba sesuai janji. Lepaskan Chu Ning. Bahkan belum 2 jam. Dan kau sudah menghasilkan 3.000 yuan. Aku sudah menyiapkan 3.000 yuan. Ning Ning, apa kamu baik-baik saja? Jin Xiang, jangan berikan uang itu padanya. Bajingan seperti dia tidak akan menepati janjinya. Siapa bajingan yang tidak menepati janjinya? Buka kotaknya. Buka. Rp3.000 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Tandang kotaknya. Satu tangan memberikan uang, tangan yang lain memberikan orangnya. Bagaimana aku tahu kau tidak akan bermain curang? Aku tidak bisa menggunakan nyawa Chu Ning untuk mengambil risiko ini. Kok aku berani antar uang sendirian? Tuan muda yang takut ambil uang ini. Zhang Ming, pisau itu ada di tanganmu sekarang. Mengapa kamu bertindak seolah-olah aku bisa memaksamu? Pengecut. Ning Ning, jangan takut. Sekarang semuanya baik-baik saja. Ning Ning, ucapkan selamat tinggal pada bajingan ini. Kau sangat menyukainya. Kalau begitu mati bersamanya. Jin Xiang. Jin Xiang. Aku membunuh Chen Sheng. Aku membunuh sampah ini. Kotaku. Jangan bergerak, angkat tangan. Angkat tangan. Kau tidak bisa menyentuhku. Pergi. Zhang Ming itu sudah ditangkap, dihukum karena berbagai kejahatan. Tanpa sekitar 1 dekade, dia tidak akan keluar. Keluarga Xiang ini benar-benar hancur. Keluarga Xiang sudah banyak buat jahat bertahun-tahun. Ini bisa dianggap sebagai balasan mereka. Jangan bahas lagi urusan tidak menyenangkan ini. Pasangan baru sudah tiba. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Jin Xiang. Jangan bergerak-gerak. Lukamu belum sembuh. Ayo, ciuman. Sepertinya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cium.